Tuan Kaisar Perang, Marsekal Naga ini. Marsekal Naga sendirian. Memukul mundur musuh di luar Nanyang. Satu serangan menghancurkan 3.000 kapal musuh. Memegang pisau penyembelih ikan. Membunuh musuh seperti menyembelih ikan. Heroik. Sambut kembalinya Marsekal Naga Gelfen menang. Sambut kembalinya Marsekal Naga Gelfen menang. Selamat datang kembali Marsekal Naga. 3 tahun telah berlalu. Luka-lukaku akhirnya sembuh total. Kembali ke Jinghai. Marsekal Naga untuk menyambut kepulangan Anda. Kami secara khusus menyiapkan perjamuan Tianjing untuk Anda. Aku akan pergi ketika aku punya waktu. Benar. Bagaimana keadaan istriku Song Yuran? Kami baru saja menerima kabar bahwa Song Yuran diculik oleh ibu tiri Anda. Ayah Anda pergi memohon untuknya dan menderita penghinaan besar. Apa? Siapkan mobilnya. Pergi ke keluarga Xiao. Ya, Xiao yang ibu tiri Zhou Feng. Istri, Ayah Gao ayah kandung Zhou Feng. kau memanggilku apa? Xiaoyan. Pikirkan baik-baik apa yang kau panggil padaku. Ketua Xiao, tolong biarkan Yuran pergi. Song Yuran istri Zhou Feng. Dia adalah istri Gaofen. Dia adalah menantu perempuanmu. Kepala keluarga Gao yang jaya di masa lalu. Sekarang memohon padaku seperti anjing. Lucu sekali. Saat memohon kau harus punya sikap seorang pengemis. Kau berlutut. Dan aku mungkin akan mempertimbangkannya. Berlutut. Ketua Xiao. Demi kita yang pernah menjadi suami dan istri. Biarkan Yuran pergi. Suami istri selama bertahun-tahun. Kau sedang berhayal. Sebaiknya aku memberitahumu. Kecelakaan mobil saat itu diatur olehku. Jika istri pertamamu tidak mati, bagaimana aku bisa menikah ke dalam keluarga Gao? Bagaimana aku bisa mengambil aset keluarga Gaomu? Dan juga, anakmu melakukan kejahatan dan diasingkan ke perbatasan. Itu juga rekayasaku. Tebak, apakah aku akan melepaskan Song Yuran? Seret dia ke sini untukku. Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan pada Yuran? Kau akan segera tahu apa yang akan kulakukan. Bajingan kecil, kau berani diam-diam menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Apakah kau bosan hidup? Xiaoyan. Langit menyaksikan. Kebenaran dari masalah ini pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Tunggu saja sampai kakak Gao Feng kembali, maka kamu akan. Kakak Gao Feng. Di saat seperti ini, kau masih memikirkan sampah itu. Baiklah, aku akan mencari beberapa orang nanti untuk melayani dengan baik nona tertua Song ini. Yuran, Mari kita lihat apakah kakak Gao Fengmu akan muncul. wanita kejam, lepaskan Yuran. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Anjing bodoh yang tidak punya apa-apa. Namun kau berani mencoba membunuhku. Pengawal patahkan semua anggota tubuhnya. Lepaskan aku. Mari kita lihat bagaimana dia membunuhku. Lepaskan aku. Yuran. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Gao Feng, itu kau narapidana kamp kerja paksa. Melarikan diri dari penjara adalah kejahatan serius. Perjamuan Tianjing sudah dekat dan kau berani melakukan kejahatan. Tepat di bawah hidung Tuan Kaisar Perang. Apakah kau mencari mati? Kakak Gao Feng, kamu datang. Apakah kau melukai Yuran seperti ini? Itu aku kau sampah. Apa yang mungkin bisa kau lakukan padaku? Gaofen, apakah itu benar-benar kamu? Cepat pergi. Xiaoyan. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan Gaofen. Gaofen, cepat. Cepat mohon pada Ketua Xiao. Cepat. Ayah. Tidak perlu khawatir. Aku sekarang adalah Marsekal Naga Hegemon. Tidak ada yang berani menyakitiku. Siapa yang tidak tahu bahwa Marsekal Naga Hegemon sudah mati? Jika kau ingin berpura-pura, gunakan otakmu ya. Pengawal tangkap dia. Gaofen. Ayah. Gaofen. Ayah, tolong jaga Yuran baik-baik untukku. Zhao yang kau membunuh ibuku. Menindas keluarga Gaoku. Dan mempermalukan istriku. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Yuran. Yuran. Xiaoyan. Apa yang kau lakukan pada Yuran? Zhao, aku memberimu waktu 3 hari. Untuk bersujud di depan makam ibuku. Jika tidak, seluruh klanmu akan binasa. Mari kita pergi. Hanya seorang narapidana yang kabur. Namun dia mengancam akan membunuh seluruh keluargaku. Sampaikan perintahku. Tidak ada rumah sakit di Jincheng yang boleh menerima Song Yuran. Aku ingin dia mati.
Dokter, Berhenti. Ini adalah rumah sakit kelas atas untuk merawat tokoh-tokoh penting. Ini bukan tempat bagi kucing dan anjing liar seperti Anda untuk datang. Segeranya. rumah sakit beda perlakuan pasien. Berdasarkan status dan kekayaan, kau tolak pengobatan biarkan dia mati. Anda ingin perawatan, baiklah. Pertama, bayar deposit rawat inap 200.000. Apa 200.000? Dari mana kita harus mendapatkan 200.000 sekarang? Ayah, jangan khawatir. Aku akan memanggil tabib suci Jiang Cheng segera untuk mengobati penyakit Youran, Yun Ying. Ya, Dekan Li. Dekan Li. Dekan Li saya. Saya adalah Gao tua. Mengingat bahwa keluarga Gao kami pernah membantu Anda. Tolong untuk Yoran kami, aturkan bangsal. Jadi itu Bas Gao. Keluarga Gao saat itu adalah yang nomor 1. Keluarga besar di Jiangcheng. Mereka membangun rumah sakit ini untuk saya. Bagi saya, hutang budi ini memang seberat gunung. Terima kasih Dekan. Karena tidak melupakan kebaikan di masa lalu. Terima kasih. Namun, keluarga Gao sudah runtuh. Apa gunanya rasa terima kasih sekarang? Ini, keluarga Xiao adalah langit sekarang. Keluarga Xiao telah memerintahkan bahwa tidak ada rumah sakit di Jiangcheng diizinkan untuk menerima Anda. Kalian semua tunggu saja kematian kalian. Dekan Li, tolong saya mohon selamatkan dia. Lepaskan. Tidak Dekan Li, lepaskan. Selamatkan dia. Dekan Li, lepaskan. Ayah, Bocah, kau berani memukulku. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Song Yura menderita racun mematikan. Di seluruh Jiangcheng, hanya tuanku, sang tabib suci Jiangcheng yang bisa menyembuhkannya. Sekarang setelah kau memukulku, istrimu tinggal menunggu mati saja. Tabib Suci Jiangcheng tabib sakti Jiang Cheng. meminta audiensi dengan Tuan Gao. Tuan, mengapa Anda di sini? Beraninya Anda menolak menerima pasien yang hidupnya di ujung tanduk. Di mana etika medis Anda? Cepat siapkan bansal untuk pasien. Ya, Dekan, mengapa Anda mengatur agar dia ditempatkan di bangsal VIP, menghabiskan puluhan ribu yuan sehari? Pada dasarnya kedua orang ini tidak punya uang. tutup mulutmu. Beraninya kau menghina Pasi karena miskin. Mulai sekarang, kau dipecat. Keluar. Anda berani memukul saya. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Xiaofi adik laki-laki Xiaoyan. Tuan muda Zhao ini mereka berdua. Lihat, bukankah ini ipar baikku? Kenapa kau baru? Kakak Yan berkata bahwa selama dia bertemu kalian berdua ayah dan anak, dia akan melumpuhkan kaki kalian. Serang. Kau mencari mati. Apa yang kau lakukan? Kau harus mengerti dengan jelas. Keluarga Xiao kami bernilai puluhan miliar. Menghancurkanmu, seperti menghancurkan serangga kotor. Kau benar-benar berani melukaiku. Besok adalah perjamuan ulang tahun keluarga Xiao. Aku kebetulan punya hadiah besar untuk disampaikan. Kembali dan beritahu Xiaoyan bahwa hari kiamat keluarga Xiao telah tiba. Keluar. Kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Aku memohon padamu untuk menyembuhkan istriku. Bawahan Anda mematuhi perintah. Geofen, Ayah, kau telah menyebabkan bencana besar. Kita tidak mampu menyinggung keluarga Xiao. Kau harus segera pergi. ayah yakinlah. Utang keluarga Xiao padaku bertahun-tahun. Aku akan mengambilnya kembali 100 kali lipat. Kediaman keluarga Xiao. Kaisar Perang Yun Ying akan berada di Jingcheng untuk menyelenggarakan perjamuan Tianjin bagi Marsekal Naga yang baru. Bagus sekali. Patriark Tua Xiao kepala keluarga Xiao. Selama kita berkenalan dengan Marsekal Naga, kebangkitan keluarga Xiao sudah di depan mata. Tuan tua, aku sudah melaporkan Gao Feng karena menyamar sebagai Marsekal Naga. Ini adalah jasa yang besar. Keluarga Zhaoku pasti akan dipromosikan menjadi keluarga bangsawan terkemuka. Kakak tuan tua, kalian harus membalaskan dendamku. Keluar dari sini. Apa-apa yang terjadi? Itu Geofen. Sampah Geofeng itu memukulku. Apa? Kriminal yang kabur itu. Bagus. Beraninya dia melukai anggota keluarga Xiao. Ayah dan anak Gao tidak akan hidup lebih lama lagi. Kakak, apa maksudmu? Kakakku Gao Feng menyamar sebagai Marsekal Naga yang telah meninggal. Kejahatan ini pantas dihukum pemusnahan 9 generasi. Kaisar Perang akan segera tiba. Aku akan melaporkan masalah ini dengan jujur. Baiklah Geofen. Akan tiba saatnya kau berlutut dan memohon padaku. Restoran besar Yuntia. Obat Tinyon.
mempersembahkan sepasang giok Zamrud Premium, pil panjang umur, senilai 630 juta yuan. Sungguh layak menjadi keluarga teratas Diancheng. Sikap ini menyaingi Marsekal Naga di masa lalu. Ketua grup Feng Ruo mempersembahkan patung ikan naga giok, senilai 2 miliar 30 juta yuan. Keluarga Gao mempersembahkan jam untuk Tuan Tua Xiao. Anda, Kurang ajar. Beraninya kau benar-benar berani. Di upacara ulang tahun ke-70 Tuan Tua, mempersembahkan jam. Aku sudah melaporkan ini kepada Kaisar Perang Yunying. Dia akan menangkapmu sebentar lagi. Kau sudah mati. Yun Ye, aku memanggilnya ke sini untuk mengeksekusi kelompok sampah ini. Setelah Marsekal Naga mengorbankan diri, Kaisar Perang adalah orang nomor satu yang sebenarnya di Nanyang. Kau ini siapa? Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu Kaisar Perang. Namun kau berani menyombongkan diri di sini. Tuan Tua tidak perlu marah. Dia hanyalah badut belaka. Ketika Kaisar Perang tiba, dia akan berlutut dan memohon belas kasihan secara pribadi. Aku khawatir yang akan berlutut dan memohon belas kasihan adalah kau. Gelfen, pasukan pengawal naga telah tiba. Ada puluhan ribu dari mereka, 100 jet tempur, 1000 kendaraan lapis baja. Mereka pasti di sini untuk menangkapmu. memberikan jam di perjamuan ulang tahun saya? Dan berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Mimpi saja. Pengawal amankan pintu-pintu. Tunggu kedatangan Kaisar Perang dengan hormat. Ketua Xiao, mengingat hubungan kita. Jangan sentuh aku, kau makhluk menjijikkan. Sekarang kau ingat untuk memohon belas kasihan. Terlambat. Hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Gaomu. Hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Xiaomu. Bencana sudah dekat namun kau masih berbicara keras. Ketika Kaisar Perang tiba, kau mati. Kaisar Perang tiba. Kaisar Perang benar-benar datang. Nah, kau sudah mati. Aku akan lihat seberapa sombongnya kau nanti. Kaisar Perang adalah naga dan phoenix di antara manusia. Keberadaan tertinggi di negara naga. Kita harus menangani ini dengan hati-hati. Jika Kaisar Perang bisa duduk dan menghadiri perjamuan ulang tahun saya, maka keluarga Xiao kita pasti akan melambung tinggi. Tuan tua keluarga Xiao kami telah memberikan jasa yang begitu besar. Kaisar Perang pasti akan menghormati kami dengan kehadirannya. Anda sebelumnya menyamar sebagai Marsekal Naga dan melukai Zhao Fei dan saya. Begitu Kaisar Perang tiba, Anda akan menanggung akibatnya. Abaikan sembah itu. Ikutlah saya untuk menyambutnya. Gelfeng, ketika Kaisar Perang tiba nanti, kau harus menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Berjuanglah untuk keringanan hukuman. Ayah, jangan panik. Kita akan segera tahu hasilnya. Saya yang rendah hati ini merasa terganggu karena Kaisar Perang telah datang secara pribadi. Maaf gagal sambut Anda lebih awal. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kaisar Perang pasti lelah karena perjalanan. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda duduk dan beristirahat sebentar? Tindakan Kaisar Perang memang cepat dan tegah. Kami baru saja menerima pemberitahuan, dan kau sudah ada di sini. Kami terkesan. Kalian semua ini siapa? Kaisar Perang, kami adalah keluarga Xiao dari Jiengcheng. Bukankah Anda sebelumnya? Jati Anda adalah keluarga Xiao hanya pentingkan keuntungan. Keluarga Xiao menjadi kaya dengan mengorbankan orang lain. Anda tidak pantas mengundang saya untuk duduk. Ya. Teguran Kaisar Perang benar. Keluarga Xiao kami memang telah melakukan beberapa hal yang tidak terhormat. Namun, dibandingkan dengan kejahatan orang tertentu, kejahatan kami tidak ada apa-apanya. Itu dia, Gao Feng. Dia benar-benar kurang ajar. Dia benar-benar melarikan diri dari penjara. Dia juga menyamar sebagai Marsekal Naga. Mohon hukum dia sesuai hukum militer dan penggal dia di depan umum. Kurang ajar beraninya Anda memfitnah Marsekal Naga. Minggir. Salam Marsekal Naga. Pasukan pengawal naga semuanya telah tiba, menunggu instruksi Marsekal Naga. Aku tidak percaya dia hanyalah narapidana yang melarikan diri. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Marsekal Naga? Jika Anda membuat keributan lagi, saya akan memotong lidah Anda. Marsekal Naga, bagaimana tangani keluarga Xiao? Seluruh pasukan pengawal naga ditempatkan di luar kota. Xiao Yan, aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Jika demikian halnya, Tidak. 3 hari dari sekarang adalah peringatan kematian ibuku. Aku ingin keluarga Xiao berlutut di depan makam ibuku. Perang. Gelfeng, apa yang terjadi? Ayah, Yun Ying berutang budi padaku. Dia izinkan aku menyamar Marsekal Naga sekali. Kau kembali dan urus iuran dulu. Baiklah, kalau begitu kau harus berhati-hati. Permisi, saya ada urusan di rumah, jadi saya harus permisi. Tidak. Hei, ada sesuatu yang mendesak terjadi di rumah. Kami akan pergi sekarang. Tidak. Saya sibuk dengan hal lain. Tunggu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pergi sekarang. Jangan pergi semua. Apakah semua orang punya urusan? Ini tidak mungkin. Samba itu sama sekali tidak mungkin menjadi Marsekal Naga. Tentu saja tidak. Siapa yang tidak tahu? Marsekal Naga 3 tahun lalu
sudah gugur dalam pertempuran. Lagi pula Kaisar Perang saat ini berada di Nanyang dengan tugas berat. Kami baru menerima kabar kemarin. Dia sama sekali tidak bisa tiba di Jincheng hari ini. Apakah kau mengatakan bahwa yang disebut Kaisar Perang itu adalah aktor yang disewa oleh Gao Feng? Sialan, kita hampir saja tertipu olehnya. Melapor kepada Tuan Tua kabar baik. Tuan Qinglong Gubernur Jiangcheng baru saja mengeluarkan perintah untuk mengadakan perjamuan bagi Marsekal Naga. Marsekal Naga sudah gugur dalam pertempuran. Mungkinkah ini adalah untuk mengadakan perjamuan untuk Marsekal Naga yang baru? Tuan Tua, keluarga Xiao kami, sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Jincheng, satu-satunya pilihan cocok adakan perjamuan. Saya akan segera pergi ke Tuan Qinglong dan menawarkan layanan kami. Xiao Yan benar. Selama kita bisa berhasil menyelenggarakan perjamuan, keluarga Xiao kita akan menjadi keluarga bangsawan teratas di negara naga. Kalau begitu, Gao Feng itu di depan keluarga Xiao kami masih hanyalah seekor semut yang bisa kami hancurkan hanya dengan mengangkat jari. Kita bisa membahas sampah itu nanti. Perjamuan Marsekal Naga adalah prioritas tertinggi. Cepat pergi dan bersiap. Ya, saya akan segera pergi. Tuan Tua, Tuan Qinglong telah setuju, keluarga Xiao kami adakan perjamuan. Bagus, sampaikan perintah ini. Menyelenggarakan perjamuan untuk Marsekal Naga yang baru adalah prioritas utama bagi keluarga Xiao kita. Siapapun yang berani mengabaikan ini akan diusir dari keluarga. Rumah sakit. Yoran, kau sudah bangun. Kakak Gao Feng. Apakah itu benar-benar kamu, Kakak Gao Feng? Aku tidak sedang bermimpi lagi kan? Ini aku. Aku sudah kembali. Itu luar biasa Kakak Gao Feng. Itu benar-benar kamu. Cepat pergi dan beritahu kepala keluarga. Gao Feng kembali. Apa, keluarga Xiao akan mengadakan perjamuan untuk Marsekal Naga yang baru? Li Sultan ibu kandung Song Yoran. Perjamuan ini akan mengumpulkan tokoh-tokoh terkemuka. Song Tiancheng ayah kandung Song Yoran. Keluarga Song kita harus berpartisipasi. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan undangan dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao sangat beruntung. Pertama, mereka mengandalkan keluarga Gao untuk mencapai skala mereka saat ini. Sekarang mereka telah menerima bantuan dari Tuan Qinglong. Kalau bukan, karena yang keras kepala dan menyebalkan itu, gadis Yoran menolak bertindak melawan keluarga Gao. Keluarga yang sekarang menjadi tuan rumah perjamuan adalah keluarga Song kita. Namun membicarakan hal ini sekarang sudah terlambat. Yang penting saat ini adalah menjalin hubungan baik dengan keluarga Xiao. Mendapatkan undangan adalah prioritas utama. Selama kita menghadiri perjamuan itu, akan ada kesempatan bertemu Marsekal Naga baru. Itu benar. Keluarga Song kita tidak lebih lemah dari keluarga Xiao mereka. Mungkin kita bisa menggantikan mereka. Tapi sekali lagi, kita belum pernah berurusan dengan keluarga Xiao. Perjamuan Tuan Tua Xiao, kita bahkan tidak menghadirinya. Ini akan sulit. Melapor kepada Patriark Gao Feng telah kembali. Apel. Selain itu, Nona Sulung sudah bangun. Apa bajingan itu benar-benar kembali? Bagus. Aku punya ide. Pergi ke keluarga Xiao. Nona Xiao selamat. Tuan Song, mengapa tidak istirahat baik di rumah malam ini? Dan malah lari ke keluarga Xiao kami. Nona Xiao, mari kita berterus terang. Saya dengar keluarga Xiao Anda menjadi tuan rumah perjamuan untuk Marsekal Naga yang baru. Saya secara khusus datang ke sini untuk meminta undangan. Tuan Song, keluarga Xiao kami memang punya undangan. Hanya saja, Tuan Muda Xiao harap tenang. Tujuan saya datang ke sini kali ini justru untuk menunjukkan ketulusan saya. Saya akan segera meminta putri saya Yoran menceraikan Gao Feng dan menikahi Anda. Sejauh yang saya tahu, putri saya Yoran masih perawan. Tuan Song, jika memang demikian, maka undangan itu secara alami akan diserahkan kepada Anda. Yoran, ibumu tiba-tiba sakit parah. Kamu harus cepat kembali. Ayah, Ibu, apakah kalian baik-baik saja? Putriku yang baik, Anda akhirnya kembali. Sekarang setelah Anda kembali, punya masalah penting dibahas dengan Anda. Ada apa? Saya dengar, si tidak berguna Gao Feng itu telah kembali. Anda lihat tidak ada lagi keluarga Gao sekarang. Dan Anda menikah ke dalam keluarga Gao. Setelah bertahun-tahun ini, kita telah mengabdi. Tetapi kita tidak bisa hidup seumur hidup kita dengan pria tak berguna itu kan. Ketika aku putus asa dan dirawat di rumah sakit karena sakit parah, tidak ada satupun dari kalian yang muncul. Sekarang kalian tiba-tiba memanggilku kembali. Dan itu ternyata untuk masalah ini. Ibumu dan aku juga memikirkanmu. Kamu harus segera menceraikan Gao Feng dan menikahi Xiao Fei. Aku tidak akan menceraikannya. Aku hidup sebagai milik Gao Feng. Bahkan dalam kematian aku akan menjadi arwah Gao Feng. Kamu
Kamu berani membantah orang tuamu sekarang. Pernikahan diputuskan oleh orang tua dan Mak Komblan. Kamu harus mematuhi masalah ini, mau atau tidak. Apakah kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pakai aku alat tawar menawar alter untuk ditukar dengan undangan dari keluarga Xiao. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang tua yang bertindak seperti kalian? Kamu anak durhaka. Pengawal. Berikan hukuman keluarga. Aku tanya kau terakhir kali, apakah kamu akan menikah dengannya atau tidak? Aku tidak akan. Pukul dia. Maukah kamu menikah dengannya? Aku tidak akan menikah dengannya. Maukah kamu menikah? Aku tidak akan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Yoran baru saja pulih dari penyakit serius, namun kau menyerang dengan begitu kejam. Apakah kau masih pantas disebut orang tua? Giofeng, kamu benar-benar. Antarkan diri ke depan pintu kami. Itu bagus. Hari ini jika kamu menandatangani perceraian Yoran, surat-surat, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Kami sedang mendisiplinkan putri kami sendiri. Apa urusan Anda? Sampah. Ikut campur urusan keluarga kami pantas. Sebagai orang tua, memperlakukan putri kandungmu seperti ini, apa bedanya kau dengan binatang buas? Kurang ajar. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku masih ayah mertuamu. Beraninya kamu menghina orang yang lebih tua seperti ini. Apakah ini didikan dari keluarga Gilmu? Aku tidak membahas didikan dengan binatang buas. Anda punya nyali besar. Orang-orang hajar dia. Ayah ibu, jangan pukul dia. Kakak Gaofeng, cepat pergi. Yoran, jangan khawatir. Selama aku di sini kau akan baik-baik saja. Omong besar sekali. Aku ingin lihat bagaimana kamu pergi hari ini. Meskipun kekuatan keluarga Songku tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Xiao, menghancurkan semut sepertimu tetap bukan masalah. Kalau begitu aku akan menyita keluarga Song. Yun Ying, sita properti keluarga Song. Tidak sangka habiskan tahun di penjara. Kemampuanmu untuk menyombongkan diri meningkat. Aku ingin lihat bagaimana kamu menyita properti keluarga Songku. Yuran, inikah pria yang Anda pilih? Penuh dengan bualan kosong. Selera Anda benar-benar luar biasa. Dulu ayahmu hanyalah sampah yang tidak berguna. Dia hanya melihat tanpa daya. Saat keluarga Xiao menyita semua aset keluarga, tak disangka putranya, bahkan setelah bertahun-tahun di penjara, juga seorang pria tak berguna yang penuh dengan kata-kata kosong. Seperti ayah, seperti anak. Seluruh keluarga Anda tidak berguna. Patriark, ini buruk. Aset keluarga Son kita dicurigai melanggar hukum, dan semuanya telah disegel. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu benar sekali. Semua gudang di keluarga kita sudah disegel. Bagaimana ini mungkin? Kamu yang melakukan ini. Ini tidak mungkin. Seorang buronan, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Yoran, mari kita pergi ke rumah sakit. Bagaimana ini mungkin? Sampah itu membuat satu panggilan telepon, dan properti kami disegel. Saya mengerti sekarang. Saya dengar Gao Feng berada di perjamuan Tuan Tua Xiao hari ini, memberikan jam. Pasti keluarga Xiao yang marah karena hal ini melampiaskannya pada keluarga Song kita. Itu sebabnya mereka menyita properti kita. Mereka juga mengingatkan kita untuk segera mengirim Yoran. Tepat sekali. Sekarang keluarga Xiao dengan Tuan Qinglong telah menjalin koneksi. Memang mereka memiliki kemampuan ini, tapi gadis ceroboh ini sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menangkap gadis ini dan mengantarnya ke ranjang Tuan Muda Xiao. Rumah sakit. Marsekal Naga, pelaturan untuk perjamuan telah diselesaikan dengan baik. Selain itu, Tuan Qinglong mengetahui Anda tidak punya tempat tinggal, telah menyiapkan villa mewah untuk Anda di Jianyan Manor. Ini adalah kartu aksesnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bawahan Anda mohon diri. Yoran, apakah kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik kakak Gao Feng. Aku tidak merasakan sakit lagi. Kalau begitu mari kita pulang. Rumah? Rumah kita. Bukankah itu sudah diambil oleh keluarga Xiao? Jangan khawatir. Jika aku bilang itu ada maka itu pasti ada. Kakak Gao Feng, ini adalah kompleks villa paling eksklusif di Jiangcheng. Kau dengar bahkan villa terkecil. Berharga puluhan juta yuan. Mengapa kamu membawaku ke sini? Rumah kita ada di sini. Mari kita pergi. Bukankah ini Gao Feng? Tadi malam Anda berhasil menipu kami dengan mencari beberapa penipu. Seharusnya cepat cari tempat sembunyi daripada masih berpura-pura di sini. Anda sisa-sisa keluarga Gao yang jatuh. Hak apa yang Anda miliki untuk mengklaim tinggal di sini? Anda harus melihat dengan cermat. Ini adalah kompleks villa tingkat atas Jiangcheng. Bahkan keluarga Xiao saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Hanya Tuan Qinglong, sosok terhormat itu, yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Kakak Gao Feng, kita harus segera pergi. Yoran, jika aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini, maka di dunia ini tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Anda benar-benar penuh kebohongan. Berbicara omong kosong. Namun saya punya urusan penting yang harus dihadiri hari ini.
Jadi saya tidak akan membuang kata-kata untuk Anda. Tuan Qinglong telah menunjuk keluarga Xiao saya untuk menyelenggarakan perjamuan Tianjing. Setelah perjamuan selesai, kami akan menyelesaikan semua perhitungan baru dan lama. Waktu Anda hampir habis. Hargai itu baik-baik. Anda harus mengawasi dengan ketat. Jangan biarkan penjahat ini memasuki villa. Jika tidak, jika ada sesuatu yang hilang, Anda akan menanggung akibatnya. Ya, Nona Xiao. Yakinlah dia tidak akan masuk. Berhenti. Apa kamu tuli? Orang miskin sepertimu berani memasuki kompleks villa kami. Segera pergi dari sini. Jangan khawatir. Lihatlah dengan jelas apa ini. Kartu yang tidak berguna. Dan kamu pikir kamu bisa memasuki kompleks villa kami. Jangan bermimpi. Segera pergi dari sini. Kakak Gao Feng, ayo kita pergi saja. Berhentilah membuat masalah. Lihat, bahkan gadis ini bisa tahu. Tapi kau masih berpura-pura. Aku rasa, kenapa kau tidak pergi ke toilet umum di sana? Tempat itu cukup cocok untukmu. Orang bodoh buta yang gagal mengenali Gunung Tai. Qinglong, kartu yang kau berikan padaku tidak bisa membuatku masuk ke Qianyuan Manor. Marsekal Naga, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. 1 menit. Kau sungguh berani. Prefek Jiang Cheng secara langsung berani memanggil nama asli Tuan Qinglong. Jika Tuan Qinglong sampai tahu, dia pasti akan mengambil nyawamu. Dia belum punya nyali untuk itu. Kau tidak akan pergi hari ini. Berhenti di situ. Bos Chen, pemilik kediaman Qianyuan. Bos Chen, Anda akhirnya tiba. Orang ini tidak hanya menggunakan kartu palsu, tetapi juga menghina Tuan Qinglong. Saya merasa geram, dan dia bahkan berani memukul saya. Diam, Anda adalah Tuan Gao. Ini aku. Tuan Gao, saya benar-benar minta maaf. Kelalaian pengawasan saya yang patut disalahkan. Saya telah membiarkan Anda menanggung ketidakadilan. Tidak masalah. Bisakah kita masuk sekarang? Tentu saja Anda bisa. Tempat manapun di manor ini, Anda bebas untuk pergi. Bos Chen, apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Apa yang dipegang anak ini? Jelas-jelas kartu palsu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemilik manor kita? Ini adalah kartu hitam. Bahkan Tuan Qinglong tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Ini adalah kartu agung unik manor kita. Mulai sekarang, Anda dipecat. Keluar. Tuan Gao, silakan lanjutkan. Bagaimana sampah itu bisa masuk? Saya dengar manor membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan pada saluran pipanya sesekali. Gao Feng pasti orang yang disewa Bos Chen untuk memperbaiki saluran pipa. Seorang tukang reparasi saluran pipa berani mengklaim dia tinggal di sini. Makan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Nona Xiao, Tuan Qinglong telah memberikan perintah. Anda hanya perlu mengikuti instruksi dan melakukan pekerjaan Anda. Tidak perlu ada kunjungan. Apa? Mohon beritahu Tuan Qinglong, masih ada beberapa detail yang tersisa untuk perjamuan. Jika Anda bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini dengan baik, maka perjamuan itu mungkin harus diserahkan kepada orang lain. Ya, Marsekal Naga memang Marsekal Naga. Membuat keluarga Xiao menggali kuburan mereka sendiri. Kau kembali begitu cepat. tidak. Tuan Qinglong menolak menemui saya. Dia menginstruksikan bawahannya untuk menyampaikan bahwa semua urusan harus diputuskan oleh keluarga Xiao kami. Xiaoyan, hanya ditolak untuk bertemu bukan? Mengapa kau sudah begitu murung? Kurasa tidak perlu melakukan itu. Ini adalah ujian Tuan Qinglong bagi kita. Perjamuan untuk Marsekal Naga yang baru sangat penting. Namun dia mengizinkan kita menanganinya sepenuhnya. Itu tunjukkan kepercayaannya pada kita. The film was translated Tuan tua, and perkataan narrated Anda by masuk akal, Emily saya Liu. mengerti sekarang. Tapi hari ini, sampah Gao Feng itu juga hadir. Bos Chen bahkan mengundangnya untuk memperbaiki saluran pipa. Dia hanyalah seorang kriminal. Tidak perlu repot-repot memikirkannya. Setelah keluarga Xiao selesai adakan perjamuan, barulah kita putuskan. Tuan Besar Xiao, Nona Xiao, Tuan Muda Xiao. Sebelumnya, keluarga Song kami yang bertindak tidak pantas dan membuat marah keluarga Xiao Anda yang menyebabkan penyegelan aset kami. Saya secara khusus datang ke sini untuk meminta maaf. Tuan Besar, Gao Fengxi tidak berguna itu. Berani di perjamuan ulang tahun Anda mempersembahkan barang yang tidak menguntungkan dan mengucapkan kata-kata yang keterlaluan. Kami benar-benar tidak tahu tentang ini sebelumnya. Saya mohon Tuan Besar mohon berbaik hati dan maafkan keluarga Song kami. Patriot Song, keluarga Xiao saya selalu murah hati dan pemaaf. Kami tidak melampiaskan kemarahan kami padamu. Tuan Besar. Tetapi Tuan Qinglong sudah mengirim orang untuk menyelidiki kami secara menyeluruh aset keluarga Song. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Itu berarti, di hati Tuan Qinglong, keluarga Xiao kami begitu penting. Tindakan ini benar-benar membalas dendam untuk keluarga Xiao kami. Kakak perempuan, sepertinya terakhir kali Tuan Qinglong tidak bertemu denganmu, memang sedang menguji keluarga Xiao kami. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa di hati Tuan Qinglong, kami masih penting. Meskipun keluarga Xiao kita memiliki hubungan baik dengan Tuan Qinglong, tetapi untuk masalah sepele seperti itu, mengapa harus merepotkan Tuan Qinglong untuk bertindak secara pribadi? Patriark Song, mengenai Anda, kemalangan keluarga Song, saya sangat bersimpati. Namun, bagaimanapun juga ini adalah keputusan Tuan Qinglong. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali
Kecuali apa? Nona Xiao mohon berikan saja perintahnya. Selama keluarga Song saya bisa menyelesaikannya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Adik laki-laki saya, tahun ini berusia 30 tahun dan belum menikah. Jika Anda mengirim Song Yuren ke sini, Patriark Xiao, jika kau berhasil menyelesaikan masalah ini, kami tidak hanya akan, di hadapan Tuan Qinglong, memohonkan untukmu. Kami juga akan memberimu kartu undangan. Tuan Muda Xiao mohon yakinlah, saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Saya pribadi akan mengantarkan putri saya kepada Anda. Bagus. Yoran, sebelumnya orang tuamu salah. Kami meninggalkanmu di sana dan mengabaikanmu. Dan bahkan memaksamu melakukan hal-hal seperti itu. Namun pada akhirnya, kita masih keluarga bukan? Kita hanya punya satu putri. Dan itu adalah kamu. Orang tuamu membuat kesalahan yang menyebabkan aset keluarga Song kami disegel. Tolong cepat kembali. Mari kita duduk dan membahas ini dengan baik. Ini juga saatnya untuk menyerahkan beberapa hal untuk kamu kelola. Oh putriku yang baik. Kau akhirnya kembali. ayah tidak apa-apa. Semuanya akan berlalu. Ini semua salah kami. Lihatlah dirimu. Tidak minum air lagi. Ini minumlah air. Ayah ini, Pengawal. kirim dia ke Tuan Muda Zhao. Ya, Di mana ini? Xiao Fei. Apa yang akan kamu lakukan, Xiao Fei? kau akan segera tahu. Kudengar, kau masih perawan. Kalau begitu malam ini, aku harus dengan benar melakukan pemeriksaan. Tolong. Seseorang. Tolong. Tolong, seseorang. Ini adalah wilayah keluarga Xiaoku. Bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Berteriaklah lebih keras. Berani menyentuhnya sekali saja, dan kau harus mati. Kau sampah berani muncul di sini. Sempurna. Aku akan membereskan kalian, pasangan pezina. Sekarang juga. Lepaskan Yoran, dan aku akan mengampuni nyawamu. The Aku film was bertanya-tanya translated mengapa ada and sapi di narrated langit. by M Media. Ternyata, kau yang meniupnya ke sana. Aku tidak akan melepaskannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bocah. Sekarang keluarga Xiao kami, didukung oleh Tuan Qinglong. Kami sudah menyelenggarakan perjamuan Tianjiang Marsekal Naga. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, Marsekal Naga akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Aku adalah Marsekal Naga. Orang yang pantas dicabik-cabik menjadi 10.000 keping adalah kau. Kau. Ini akan menjadi lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Kau mengaku kau adalah Marsekal Naga. Jangan berpikir hanya karena kau menyewa beberapa aktor. Kau adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga tidak bersikap sepertimu. Penjaga. Pukul dia untukku. Sampang. Jangan mendekat. Aku adalah orang Marsekal Naga. Jika kau berani menyentuhku, Marsekal Naga pasti tidak akan. Kau. Yun Ying, Tidak. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang berani melakukan ini? Berani pukul orang keluarga Xiao. Jadi begini, Itu Gao Feng. Gao Feng lagi. Sampah yang gigih dan menghantui itu. bajingan itu, yang menyamar sebagai Marsekal Naga, dan bahkan melukai anggota keluarga Xiao saya, sombong dan anggun, kejahatannya keji. Cepat laporkan kejahatannya kepada Tuan Qinglong. Tuan Qinglong pasti akan turun tangan jatuhkan hukuman mati padanya. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Putri kecilku, sangat disukai oleh Tuan Qinglong. Sebentar lagi, Tuan Qinglong akan menjadi menantu keluarga Song kita. Suamiku, apakah menurutmu Tuan Qinglong datang ke sini kali ini? Mungkin bukan hanya karena undangan itu. Nyonya Li benar. Tuan Qinglong kali ini mungkin membawa hadiah pertunangan. Kalau begitu kita harus menyampaikan ucapan selamat kita terlebih dahulu. Selamat.
Aku belum pernah bertemu. Tuan Qinglong. Mengapa Tuan Qinglong mengirimiku undangan? Mungkinkah kakak Gao Feng mengatakan yang sebenarnya? Mustahil mungkin. Ketika aku memasuki puri, Tuan Qinglong melihatku, dan itulah mengapa dia melakukan langkah ini. Gabu Feng, kau tidak berguna. Kenapa kau ada di sini? Hari ini kita akan menjamu Tuan Qinglong. Aku menyarankanmu, cepat pergi. Jangan mengotori mata Tuan Qinglong. Undangan itu, aku meminta Qinglong mengirimkannya. Hanya seorang buronan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Selain Marsekal Naga, tidak ada yang berani memerintah Tuan Qinglong. Tidakkah kau takut Tuan Qinglong akan mencabut lidahmu? Kau benar-benar menjadi bodoh karena di penjara. Undangan itu adalah upacara Marsekal Naga yang baru untuk perjamuan Tianjiang. Kau harus menimbang dirimu sendiri untuk melihat nilaimu. Kau bahkan tidak sebanding dengan sepersekian dari pentingnya undangan itu. Gao Feng, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus marah atau mengasihanimu. Tuan Qinglong akan segera tiba, namun kau masih berani berdiri di sini, menyamar sebagai dirinya. Ini bagus juga. Nanti di depan, Tuan Qinglong, kau akan menceraikan Yoran. Benar, Yuran kita akan menikahi Tuan Qinglong. Keluarga Song kita ditakdirkan untuk menjadi keluarga nomor 1 di Jincheng. Tanda tangan aku tidak akan tanda tangan. Masalah ini bukan urusanmu. Selain itu, hari ini, apakah kau bisa pergi dari sini hidup-hidup? Adalah pertanyaan tersendiri. Hanya dengan menyamar sebagai Marsekal Naga, kau bersalah atas kejahatan besar. Aku harap ketika kau berlutut di hadapan Marsekal Naga untuk memohon belas kasihan, mulutmu masih bisa sekeras kepala ini. Kakak Gao Feng, ini bukan tempat kamu seharusnya berada. Cepat pergi. Yoran, jangan khawatir. Di dunia ini, tidak ada yang berani mengambil nyawaku. Gao Feng, lihat situasinya sekarang. Nyawamu dalam bahaya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat pergi. Jika kau ingin pergi, tidak ada jalan. Prajurit blokir pintunya. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Luasnya dunia ini. Namun aku berjalan dengan bebas. Sumpah pra-pertempuran Marsekal Naga keluar dari mulutmu. Benar-benar menjijikan. Suamiku tidak perlu repot-repot dengan orang tak berguna seperti itu. Ketika Tuan Qinglong tiba, dia secara alami akan mengambil tindakan untuk membersihkan sampah ini. Tuan Qinglong telah tiba. Tuan Qinglong, Anda telah tiba. Maaf tidak sambut lebih awal. Mohon maafkan kami. Terima kasih Tuan Qinglong atas kebaikan Anda. Sebenarnya, Anda hanya perlu menelpon, dan kami akan datang untuk mengambilnya sendiri. Kami merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Keluarga Song kami sangat malu tentang hal ini. Kami telah lama mendengar bahwa Tuan Qinglong adalah talenta muda yang hanya berada di bawah Marsekal Naga di negara ini. Melihat Anda sekarang, itu memang benar. Tuan Qinglong, silakan segera duduk. Yuran, tunggu apa lagi? Cepat layani Tuan Qinglong. Kalian berdua adalah orang tua Song Yoran. Ya. Ya. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Saya berharap Tuan Qinglong akan menjaga kami dengan baik. Kita seperti keluarga, bukan? Saya tidak akan pernah bergaul dengan mereka yang mengandalkan menjual putri mereka untuk mendapatkan uang dan status. Tuan Qinglong, Anda adalah... Diam. Nona Song, Qinglong khusus datang sampaikan undangan. Tolong simpan baik-baik. Ini adalah undangan untukku. Nona Song tidak perlu ragu. Undangan ini diperintahkan secara pribadi oleh tokoh besar yang memerintahkan saya untuk menyampaikannya. Atasanmu suruh kirim padaku. Tuan Qinglong, apakah Anda mungkin salah paham? Putri saya tidak pernah bertemu tokoh besar manapun. Tuan Qinglong, undangan ini pastinya bukan ditujukan untuk kami. Apakah Anda salah penerima? Bagaimana masalah sepenting ini bisa salah? Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Tanya. Tokoh utama itu berkata bahwa Nona Song memiliki bakat yang luar biasa serta bisnis ketajaman. Sayang sekali jika Anda tidak menekuni bisnis. Perjamuan Tianjiang beberapa hari dari sekarang, Anda harus hadir. Qinglong dengan hormat mohon diri. Tuan Qinglong. Tuan Qinglong. Dia baru tiba di Jiangcheng tahun lalu. Bagaimana dia sudah tahu bahwa Yuran cocok untuk berbisnis? Selain itu, Tuan Qinglong ini tampaknya tidak menyukai Yuran. Kalau tidak, mengapa nadanya begitu hormat? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chen Ping, putra bos Chen. Paman Song, Bibi Song. Lama tidak bertemu. Tuan muda Chen, kapan Anda kembali dari luar negeri? Ayo cepat. Ayo. Paman Song. Saya baru kembali kemarin. Tuan Qinglong adalah seseorang yang saya cari. Dulu Yuran seorang diri menghidupkan kembali sebuah perusahaan yang diambang kebangkrutan. Dia bahkan muncul di sampul majalah Time. Dia benar-benar ratu dunia bisnis. Jika dia harus tenggelam dalam ketidakjelasan sekarang, bukankah itu akan sangat disayangkan? Jeti ini adalah perbuatan Tuan muda Chen. Bisnis keluarga Chen mencakup seluruh kota provinsi.
Dibandingkan dengan keluarga Xiao, mereka berkali-kali lipat lebih kuat. Dipikir-pikir, di Jiangcheng, hanya keluarga Chen yang bisa berbicara dengan Tuan Qinglong. Sungguh arogan. Kau sampah, tutup mulutmu. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Chen seperti itu? Barusan, ketika Tuan Qinglong hadir, aku tidak melaporkanmu. Kau bisa menganggap dirimu telah menyelamatkan nyawamu. Cepat pergi dan rayakan dengan tenang, daripada menyemburkan omong kosong di sini. Bukankah itu hanya karena Anda melihat Tuan Muda Chen yang dulunya lebih rendah dari Anda kembali setelah menyelesaikan studinya dan 100 kali lebih kuat dari Anda, sehingga Anda menjadi cemburu? Seseorang harus mengakui kedudukannya sendiri. Hanya sampah yang akan iri pada orang yang cakap dan berbakat. Gao Feng, saya tidak melihat Anda selama bertahun-tahun. Tidak menyangka Anda akan merosot sejauh ini. Sungguh membuat seseorang menghela napas penyesalan. Dulu, keluarga Gao Anda berada di puncaknya. Bahkan keluarga Chen kami harus menghindari ketajamannya. Meskipun saya juga mengagumi Yoran, saya hanya bisa menonton tanpa daya saat dia menikah dengan keluarga Anda. Sekarang, Anda tidak lagi layak untuknya. Anda harus segera melepaskannya. Orang harus tahu tempat mereka. Keluarga Chen hanyalah sekelompok sampah. Sungguh tidak sopan, Gao Feng. Fakta bahwa Tuan Qinglong bisa datang hari ini sepenuhnya karena upaya Chen Pin. Anda ini mantan tuan muda tertua keluarga Gao. Selain menyombongkan diri, apa yang bisa Anda lakukan untuk Yoran? Aku bisa menelepon sekarang juga dan memanggil Qinglong ke sini. Dasar sampah. Tuan Qinglong jelas diundang oleh Tuan Muda Chen. Lagi pula, Tuan Qinglong menyukai bakat Yoran kita. Apa hubungannya itu denganmu? Jika aku jati kamu, aku akan cepat mencari celah di tanah dan merangkak masuk untuk menghindari mempermalukan diri sendiri. Gao Feng, kamu harus berhenti bicara. Kamu belum cukup mempermalukan diri. Yoran, percayalah padaku. Kamu telah berulang kali menyombongkan diri dan berbohong padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu sekarang? Yoran, Anda harus berpikir jernih, menghabiskan seumur hidup dengan seseorang yang berbicara omong kosong seperti itu. Betapa menyakitkannya itu. Tuan Muda Chen benar. Yoran, Tuan Muda Chen adalah menantu hebat untuk keluarga Song kita. Itu tidak benar. Mengapa di undangan ini hanya ada nama Yoran? Apakah undangan ini dikirim hanya untuk Yoran? Bukankah ini berarti kita tidak bisa pergi ke perjamuan Tianjian? Paman dan bibi jangan khawatir. Itu hanya undangan saya punya satu. Selain itu, keluarga Chen kami memiliki pesanan senilai 10 miliar yuan dan bersiap bekerja sama dengan keluarga Song. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda Chen. Paman Anda terlalu sopan. Selama besok, Yoran datang ke perusahaan saya dan berbicara dengan saya secara pribadi. Undangan ini dan pesanan itu, keduanya akan menjadi milik keluarga Song Anda. Baiklah, baiklah. Yoran, kenapa kamu tidak cepat melayani Tuan Muda Chen? Jika kamu menyentuh sehelai rambutnya, aku akan mematahkan lenganmu. Dasar sampah. Mengapa kamu belum cepat melepaskan Tuan Muda Chen? Tidak melaporkan Anda kepada Tuan Qinglong barusan. Sudah semurah hati yang saya bisa. Sekarang Anda masih ingin menyakiti Tuan Muda Chen. Anda hanya mencari mati. Hanya berdasarkan Anda berani mencoba mematahkan lengan saya. Ayo coba pukul saya sekali. Jika Anda berani memukul saya akan mematahkan setiap tulang di tubuh Anda dan melemparkan Anda ke atas gunung untuk anjing-anjing. Baik, Anda tunggu saja saya. Paman Song, masalah undangan dan pesanan itu hancur. Dasar idiot yang pantas dicincang 1000 kali. Lihatlah kekacauan yang telah kamu buat. Yoran, apakah ini pria baik yang kamu temukan? Penjaga bawa sampah ini dan kirim dia ke Tuan Muda Chen. Buat dia berlutut sampai mati di depan Tuan Muda Chen. Ibu dan papa, kakak Gao Feng. Dia hanya impulsif sesaat. Mohon maafkan dia. Cepat pergi. Mau pergi itu tidak mudah. Kamu merusak milik keluarga Song kita. Pengaturan yang begitu baik. Bagaimana kamu bisa keluar tanpa terluka? Jika masalah ini tersebar, bukankah semua orang akan bisa menginjak kepala keluarga Song kita? Dulu keluarga Song kita benar-benar buta, membiarkan Yoran menikahi Anda. Sampah yang melontarkan omong kosong ini. Hari ini, Anda harus menceraikannya. Bagaimana jika aku bisa mengambil kembali undangan itu dan perintah itu? Jika kamu memiliki kemampuan itu, maka keluarga Song kita tentu saja tidak akan mempersulitmu. Aku hanya takut beberapa orang. Hanya omong kosong. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Keluarga Song. Berhenti di situ. Kamu mau pergi mencari sampah itu? Aku beritahu kamu tidak mungkin. Selama kamu berani melangkah keluar, aku berani memerintahkan orang untuk mematahkan kakimu. Pengawal, kunci dia di kamar. Tanpa perintah saya, dia tidak diizinkan meninggalkan rumah. Ayah, ibu, aku mohon padamu, tolong biarkan Gao Feng pergi. Keluarga Chen akan membunuhnya. Gao Feng pergi ke sana. Lebih banyak bahaya daripada untung. Menggunakan tangan Tuan Muda Chen untuk berurusan dengan Gao Feng. Dan pada saat yang sama, kita juga bisa membiarkan Tuan Muda Chen melampiaskan amarahnya. Lalu kita akan menikahkan Yoran dengannya. Benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu.
Bahkan jika mundur 10.000 langkah, bahkan jika sampah itu benar-benar berhasil mengambil undangan dan perintah itu masih bagi keluarga Song kita. Akan menjadi hal yang baik. Keluarga Song kita dijamin untung tanpa rugi. Gao Feng di perjamuan itu baru saja memukul Chen Ping. Jika dia pergi mencari Chen Ping sekarang, Chen Ping pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa hanya melihat kakak Gao Feng berjalan masuk ke sarang harimau. Aku harus pergi mencarinya dan menghentikannya. Berhenti, siapa kau? Dan apa yang kau grup Chen kami lakukan di? Cari Chen Ping untuk undangan dan perintah. Jadi itu kau. Kau adalah Gao Feng. Tuan muda Chen baru saja memberi perintah. Gao Feng dan anjing dilarang masuk. Gao Feng, kau benar-benar punya nyali untuk benar-benar berani bersaing dengan Tuan muda Chen kami. Demi seorang wanita. Nah, jika aku jadi kau, aku akan bergegas mencari sebidang kuburan sekarang juga. Pastikan Feng Shui-nya bagus. Ketika kau bereinkarnasi di kehidupan berikutnya, buka matamu lebar-lebar. Ingat, jika kau seorang pecundang, kau harus bertingkah seperti itu. Tidak semua orang adalah seseorang yang mampu kau provokasi. Meremehkan orang dengan mata sombong. Kau masih menganggap dirimu sebagai mantan tuan muda keluarga Gao, dan kau berani menghinaku. Hari ini aku akan melampiaskan tuan muda Chen kami. Kemarahan ini atas nama kau benar-benar berani membuat masalah di depan gerbang grup Chen. Aku beritahu kau, kau sudah mati. Memukulku sama saja menampar wajah keluarga Chen. Tuan muda Chen sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Benarkah begitu? Jika Chen Ping datang, aku akan tetap memukulinya. Kakak Gao Feng, apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu impulsif. Mengapa kamu memukul seseorang lagi? Masalah yang kamu timbulkan kali ini adalah masalah besar. Cepat dan pergi. Kau memukul seseorang dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Bermimpi saja. Tuan muda Chen, pria tak berguna itu, datang ke perusahaan dan bahkan menyerangku. Gao Feng, mengapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Kamu harus segera pergi. Cepat dan pergilah. Yoran, jangan khawatir. Anggota keluarga Chen masih tidak bisa menyakitiku. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kita berada dalam kesulitan besar. Bisnis keluarga Chen telah meluas hingga ke ibu kota provinsi. Fondasi mereka sangat kuat. Kamu harus segera pergi. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Tuan Muda Chen. Cepat dan pergilah, Gao Feng. Sudah terlambat untuk mencoba pergi sekarang. Nah, kau melukaiku di perjamuan, dan sekarang kau berani muncul di wilayah keluarga Chen-ku. Aku tidak tahu apakah harus menyebutmu berani atau hanya kurang waras. Karena kau sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Tuan Muda Chen, kau akhirnya tiba. Anak ini baru saja memukulku, dan dia bahkan menghinamu, Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Gao Feng cenderung bertindak impulsif. Dia tidak bermaksud begitu. Aku mohon padamu untuk membiarkannya pergi kali ini. Yoran, bukannya aku tidak akan memberimu bantuan ini, tetapi kehormatan keluarga Chen-ku adalah yang utama. Jika masalah ini tersebar, bukankah itu akan membuat semua orang percaya bahwa keluarga Chen-ku bisa diganggu oleh siapa saja? Kecuali apa? Kecuali Yoran, kau menghabiskan malam ini menemaniku dengan baik dan berbagi malam yang indah denganku, maka aku akan melepaskan sampah ini. Kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana menurutmu? Kurasa kamu ingin mati. Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Kau yang tidak menghargainya. Orang. Gao Feng, jangan impulsif. Cepat lepaskan Tuan Muda Chen. Mari kita diskusikan ini dengan benar. Yoran, kamu pergi duluan. Aku akan mengurus sampah ini. Mencoba pergi. Aku beritahu kalian semua, tidak ada yang pergi hari ini. Malam ini aku bersumpah, jika aku tidak menghabisi wanita ini, aku tidak bernama Chen. Mau mati? Atau lepaskan dia? Kau. Baiklah, aku akan melepaskannya. Yoran, kamu pergi duluan. Tunggu aku kembali. Bawa perintah untuk menemuimu. Baiklah kakak Gao Feng, hati-hati. Bunuh dia untukku. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau, ayahku adalah bawahan Kaisar Perang. Memegang aset puluhan miliar, pemilik King Yun Manor. Bos Chen yang terkenal. Kau, jika kau berani menyentuh salah satu jariku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu putra Bos Chen. Nak takut sekarang ya? Terlambat. Aku akan segera menangkapnya dan membawanya kembali. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menyiksanya. Bos Chen, putramu ingin membunuhku. Berlagak, orang macam apa ayahku? Bahkan Tuan King Lon memanggilnya saudara. Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memiliki nomor teleponnya, apalagi memenuhi syarat untuk berbicara dengannya seperti itu. Kamu akan segera tahu. Kau pikir cari orang buat telepon acak akan membiarkanmu lolos? Aku bilang padamu tidak mungkin. Ayah, kenapa kau di sini? Kau datang tepat waktu. Sampah dari keluarga Gao ini barusan tidak hanya melukai orang-orang kami, tetapi juga hampir memelintir leherku. Dia bahkan menghina keluarga Chen kita. Ayah, cepat beritahu Tuan King Lon untuk segera melumpuhkan orang ini. Ayah, tutup mulutmu. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang idiot sepertimu? Salahku tak mendisiplinkan anak, menyebabkan pelanggaran terhadap Anda. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak durhaka ini. Hidup dan matinya
Sepenuhnya terserah kebijaksanaan Anda. Kirim dia ke Nanjian. Terima kasih Tuan Marsekal Nage, karena telah mengampuni nyawa anak durhakaku. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat kemari. Dan minta maaf kepada Tuan Marsekal Nage. Apel. Marsekal Nage. Tuan Qinglong mengirim undangan itu kepada Yora karena dia. Tuan Marsekal Naga, saya salah. Saya pantas mati 1000 kali. Pergi siapkan undangan dan kontrak itu. Ya, saya akan pergi menyiapkannya sekarang. Bukankah ini Nona Song? Tuan Qinglong datang sendiri ke pintumu untuk mengantarkan undangan. Apa yang membuatmu berpikir untuk memanggilku? Keluarga Xiao kami tidak sanggup menanggung ini. Tuan Muda Xiao, Gao Feng pergi ke grup Qin dan terlibat konflik dengan Chen Ping. Aku mohon padamu untuk membantunya. Nona Song. Keluarga Songwu saat ini sedang berada di puncak kejayaan. Dengan reputasi besar di luar, tentu saja tidak lebih lemah dari keluarga Xiao kami. Keluarga Xiao kami kecil dan tidak dapat menampung dewa besar seperti Gao Feng. Tuan Muda Xiao, asalkan kamu membantu Gao Feng, aku akan menceraikannya dan biarkan kamu memperlakukanku sesukamu. Apakah itu benar? Aku akan menelepon Chen Ping sekarang juga. Yoran, jangan lupakan persyaratanmu. Aku bisa menyelamatkannya. Aku juga bisa membunuhnya. Yoran, Kakak Gao Feng, apakah kamu baik-baik saja? tentu saja aku baik-baik saja. Ayo kita pulang. Kakak Gao Feng, kamu kembali dulu. Aku harus pulang sebentar. Pergi ke keluarga Xiao temani Tuan Muda. Apa Yoran? Kontrak dan undangan itu, aku sudah mendapatkannya. Orang tuamu kali ini seharusnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dan kita pasti tidak perlu bercerai lagi. Gao Feng, sekarang, setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih tidak mau berubah? Apakah kamu pikir kamu bisa dengan aman? Hanya mengandalkan, meninggalkan grup Qin, dirimu sendiri. Bukankah itu karena aku menelepon Tuan Muda Xiao dan memintanya untuk menengahi? Lupakan saja, awalnya aku seharusnya tidak berharap apa-apa. Kamu pergilah dan jangan ikuti aku lagi di masa depan. Yoran, keluarga Song. Gao Feng, dasar sampah. Kau benar-benar kembali hidup-hidup. Sepertinya Tuan Muda Chen, bagaimanapun juga berbelas kasih. Sampai benar-benar mengampuni nyawa anjingmu. Apa gunanya hanya kembali? Jika kamu tidak mendapatkan kontrak dan undangan, maka apa yang dikatakan sebelumnya tidak dihitung. Tepat sekali. Bawa barang-barang itu ke sini. Masalah antara kau dan Yoran, aku tidak akan ikut campur lagi. Tapi jika kau tidak memilikinya, maka cepat tanda tangani surat-surat itu dan ia. Berhentilah selalu memikirkan kakak yang mendambakan daging angsa. Siapa bilang aku tidak mendapatkannya? Ini adalah hal-hal yang kamu inginkan. Bagaimana mungkin kau bisa, dari Tuan Muda Chen, mendapatkan undangan dan kontrak itu? Kamu masih menantu laki-lakiku yang baik. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bos Chen menghormatiku seperti dewa. Ini hanyalah hal-hal sepele. Berapa nilainya? Baru saja memujimu 2 kali, dan kau sudah kehilangan arah bukan? Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkannya? Itu semua hanyalah pesanan dan undangan palsu. Suami ini asli. Apa bagaimana ini bisa nyata? Bahkan keluarga Chen sekarang tidak punya pilihan selain tunduk di hadapan keluarga Xiao kami. Aku hanya menelepon untuk memohon belas kasihan. Meminta Tuan Muda Chen untuk melepaskan sampah ini. Aku tidak pernah berpikir Tuan Muda Chen akan menghormatiku seperti ini. Secara pribadi mengantarkan perintah dan undangan itu. Jadi hal-hal ini semuanya berkat usahamu Tuan Muda Xiao. Aku sudah tahu. Berdasarkan sampah ini, dia bahkan grup Chen tidak bisa memasuki gerbang. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hal-hal ini? Tepat sekali. Meskipun keluarga Chen telah memperluas bisnisnya ke ibu kota provinsi, bagaimanapun juga, keluarga Zhang memiliki koneksi dengan Tuan Qinglong. Itu berarti mereka memiliki koneksi dengan Nanjing. Keluarga Chen tentu saja harus berhati-hati. Kalian berdua tidak perlu terlalu sopan. Tinggal bersama di Jiangchen saling membantu adalah hal yang wajar. Berbicara secara pribadi, kita masih satu keluarga. Mengapa membedakan antara kau dan aku? Benar-benar benar. Tuan Muda Zhao benar sekali. Tuan-tuan, alasan saya datang hari ini adalah untuk urusan penting lainnya. Aku mewakili keluarga Xiao ingin melamar Yoran. Yoran disukai oleh Tuan Qinglong. Dan keluarga Xiao kami adalah tuan rumah perjamuan. Jika keluarga Xiao kami dan keluarga Song menikah, bukankah itu akan menjadi pasangan yang sempurna?
Aku awalnya bermaksud menikahkan Yuran dengan Tuan Muda Chen, tetapi aku tidak pernah menyangka keluarga Chen karena satu telepon Zhao akan membuat konsesi sebesar itu. Tampaknya keluarga Zhao lebih kuat dari yang dibayangkan. Bisa menikah dengan keluarga Zhao adalah pilihan terbaik. Bagus. Aku setuju dengan masalah ini. Zhao Fei, sepertinya pukulan terakhir kali itu tidak cukup. Gao Feng ini keluarga Songku. Kau tidak diizinkan untuk lancan di sini. Jika bukan karena Demi Yuran, sudah lama aku akan menyerahkanmu kepada Tuan Qinglong. Beraninya kamu menyemburkan omong kosong di sini. Sekarang segera keluar dari sini. Kakak Gao Feng mohon cepat pergi. Yoran, aku tahu kamu tidak mau. Aku bisa. Aku setuju, aku setuju. Aku mohon padamu, mohon cepat pergi, aku setuju. Kakak Gao Feng, ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Jangan khawatir, aku akan tetap suci untukmu. Pada malam pernikahan, aku akan bunuh diri. Aku harap mulai sekarang, kamu tidak akan menimbulkan masalah lagi. Hiduplah dengan baik. Gadis ini akhirnya mengerti. Tuan Muda Zhao, mari kita bahas pengaturan pernikahan. Tidak perlu berdiskusi. Ketika saya datang saya sudah siap. Pernikahan akan diadakan malam ini. Perjamuan Tianjiang beberapa hari kemudian. Karena kau adalah menantu keluarga Xiao, tentu saja kau bisa keluar masuk dengan bebas. Tuan Muda Xiao mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu malam ini, Yuran bisa menikah dengan keluarga Xiao. Benar-benar berkah dari surga. Kamu tidak boleh tidak berterima kasih. Kamu harus menghargai kesempatan ini. setelah masalah ini selesai, Gao Feng juga harus menyerah. Kami akan memberinya kompensasi nanti. Tunggu tanda tangan lalu cerai. Tuan Muda Xiao, Anda sudah tiba. Kalau begitu kami akan permisi dulu. Yoran, hari ini kau dan aku akan menjadi suami istri. Aku memberimu sedikit kelonggaran. Dan kau berani mengambil kebebasan denganku. Kau pikir kau ini siapa? Kau tidak lebih dari alat tawar-menawar keluarga Song. Dan kau masih berani berpura-pura suci di depanku. Bocah sialan Gao Feng itu memukulku 2 kali. 2 kali. Dia hampir merenggut nyawaku. Malam ini aku akan menyelesaikan masalah di tubuhmu. Kebetulan kalian berdua belum bercerai. Pikirkan saja, malam ini aku bisa bermain dengan wanitanya sesuka hatiku. Sungguh memuaskan. Aku bisa menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki. Tapi tolong jangan mempersulit, kakak Gao Feng. Tidak masalah, tidak masalah. Aku selalu menepati janjiku. Zhao Fei, pernikahan akan segera dimulai. Terima kasih semuanya, karena telah menghadiri pernikahan antara aku dan Nona Yoran. Di masa depan, ketika keluarga Xiaoku makmur, kami pasti tidak akan The melupakan film was kalian semua. translated and narrated by M Media. Hari ini, Kakak Gao Feng, menurutmu siapa tokoh penting yang membantuku itu? Ini aku. Kakak Gao Feng, jika kamu tidak mau menebak tidak apa-apa. Baiklah Yoran, tunggu aku sebentar. Aku akan ke kamar kecil. Bukankah ini Song Yuran, si primadona The kampus film was translated and yang narrated menduduki by peringkat M pertama Media. dalam nilai profesional di sekolah kita? Tang Dandan. Yuran, kau masih mengingatku. Aku pikir kau sebagai orang penting akan pelupa dan telah melupakanku. Apakah itu pacarmu barusan? Itu suamiku. Yuran, baru beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana seleramu bisa menjadi sangat buruk untuk menemukan pria seperti ini? Untuk menjadi suamimu, lihat pergelangan kakimu terkilir separah ini. Kau hampir tidak bisa berjalan. Dan dia masih tidak mau membelikanmu mobil. Sedangkan Qingshanku, dia membawaku ke sini hari ini khusus untuk membeli mobil. dan di dunia ini, tidak setiap pria setampan dan sehebat aku, atau tahu bagaimana menghargai wanita dengan baik. Yoran. Mengetahui kakek dan kakimu tidak nyaman. Aku baru saja membelikanmu mobil. Sungguh kesombongan. Aku tahu, kau mencoba untuk mendapatkan kembali sedikit martabat pria yang tersisa padamu untuk menyelamatkan muka. Itulah mengapa kau mengatakan itu. Tapi kau harus melihat tempat macam apa ini. Tempat ini adalah dealer yang menjual mobil mewah. Mobil acak manapun di sini berharga 3 atau 400 ribu.
Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh pria sepertimu hanya dengan mengatakan akan membelinya. Dan dia akhirnya berhasil menyelamatkan sedikit muka. Mengapa kau harus menggarami lukanya? Bukankah aku hanya melakukan ini demi Yuran? Yuran, mengingat kita adalah teman sekelas, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Cepat buka matamu. Ceraikan si miskin ini. Dengan penampilanmu dan kualifikasimu, menemukan pria kaya. Bukankah itu hal yang mudah dilakukan? Dan ini adalah masalah pribadi mereka. Mungkin Nona Song menikmatinya. Itu juga mungkin. Sayang, kau benar sekali. Yoran. Siapa mereka? Ini adalah teman kuliahku Tang Dandan. Dan orang ini adalah pacarnya. Bernama Liu Qingshan. Biar ku beritahu, dalam hal menjadi seorang pria, kau harus memiliki integritas. Kau tidak seharusnya selalu menyombongkan diri. Seseorang seperti Qingshanku saat ini bekerja di grup Jen. Dia sekarang adalah talenta muda yang sangat dihargai Tuan Chan. Penghasilan tahunannya sudah lebih dari 1 juta. Bagaimana kalau begini, kau memohon pada pacarku dan memintanya mencarikanmu pekerjaan sebagai satpam. Mengenai gajinya, meskipun tidak tinggi, itu lebih baik daripada kau berdiri di sini menyombongkan diri. Yang lebih realistis. Ya, itu hanya masalah satu kata dariku. Mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepatlah. Jika aku menjadi penjaga keamanan, khawatir Bos Chen tak sanggup. Perutku sakit karena tertawa. Yuran, pria macam apa yang kau temukan? Dia bahkan bilang Bos Chen tidak bisa mengatasinya. Bos Chen bernilai puluhan miliar. Sedangkan kau bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Semua omong kosong kau membuatku tertawa sampai mati. Baiklah Dan. Kita tidak perlu membuang-buang kata. Untuk orang yang begitu bodoh, mari kita berhenti membuang-buang kata. Ayo kita pergi. Ayo kita ambil Mercedes kita. Tunggu. Yuran, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Saat mencari pria, kamu harus mencari seseorang yang realistis. Siapapun bisa membual seperti itu. Uang sungguhan di tangan. Itulah yang benar-benar penting. Qingshanku sebentar lagi akan mengambil mobil untukku. Dan mobil itu harganya lebih dari 500.000. Kakak Gao Feng, berhenti bicara. Aku bisa membeli mobil itu sendiri. Yoran, aku sudah membeli mobil itu. Kamu membelinya. Kamu tidak pergi ke sebelah. Dan membeli truk kan? Kamu benar-benar akan membuat kecantikan nomor 1 Jiang Cheng kita naik truk. Aku tidak percaya kamu memikirkan hal itu. Tentu saja tidak. Setidaknya sebuah Mercedes tidak pantas untuk Yoranku. Dasar kau orang yang menyedihkan. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak mengerti. Tapi lihat baik-baik. Mercedes yang di sana itu harganya 580.000 yuan. Bahkan jika kau menjual dirimu sendiri, kau mungkin tidak akan mampu membelinya. Baiklah sayang, jangan marah pada orang seperti ini. Jika kamu merusak kesehatanmu, aku akan sedih. Ayo kita ambil Mercedes itu. Pacarmu tentu saja bersedia membelikanmu Mercedes. Tetapi dia hanya menggunakan informasi identitasmu untuk pendaftaran. Dan terlebih lagi, itu adalah uang muka nol. Jika dia main-main selama beberapa bulan dan mencampakkanmu, dia tidak perlu membayar apapun. Terjebak bayar cicilan sendiri. Liu Qingshan, karena kamu berani menggunakan informasi identitasku untuk membeli mobil, kamu harus hari ini jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Sayang, kita sudah bersama begitu lama. Apa kau tidak percaya padaku? Aku menghasilkan jutaan setiap tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mampu membeli Mercedes? Aku baru saja mengambil uang yang kumiliki baru-baru ini dan menaruhnya dalam investasi. Uang dari investasi ini tidak bisa ditarik di tengah jalan. Kau mengerti sekarang? Benar, tunggu sampai untung dikreditkan. Dan pinjamannya akan segera lunas. Kau sendiri tidak mampu membeli mobil mewah, jadi kau memfitnahku di sini. Aku beritahu kau pikir kau begitu hebat ya? Baiklah, pergi beli untuk Song Yoranmu sebuah Mercedes secara tunai. Sayang, aku minta maaf. Lihat aku salah paham padamu. Kamu benar-benar tercela. Hubungan antara aku dan pacarku. Apakah kamu pikir kamu bisa menabur perselisihan hanya dengan mengatakannya? Daripada membual di sini, kenapa kamu tidak pergi membeli mobil dan tunjukkan pada kami? Kamu akan melihatnya sebentar lagi. Kakak Gao Feng, berhenti bicara. Mari kita cepat pergi. Tuan Gao, prosedur pembelian mobil Anda telah selesai. Yang Anda beli, Rolls-Royce Phantom spesifikasi tertinggi, sudah tiba. Ini adalah faktur dan kontraknya. Mohon simpan dengan aman. Ini
Rolls-Royce Phantom spesifikasi tertinggi. Kakak Gao Feng, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir Yoran. Sama sekali tidak ada masalah dengan uang ini. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Mustahil. Rolls-Royce Phantom spesifikasi tertinggi. Harganya setidaknya 15 juta. Dengan penampilan yang begitu buruk, bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Mereka yang mampu membeli mobil jenis ini, semuanya adalah klaim besar. Jika kau salah mengenali orang, bisakah kau menanggung akibatnya? Pembayaran penuh Rolls-Royce 17 juta. Pemilik mobilnya adalah Song Yuran. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pacarku benar, Anda pasti salah mengenali orang. Mobil seperti ini, bahkan pacarku tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin mereka mampu membelinya? Jika kalian berdua terus bersikap tidak sopan kepada tamu terhormatku, maka kami akan membatalkan kualifikasi pembelian mobil Anda. Tuan Gao adalah orang pertama di Jincheng yang membeli Rolls-Royce Phantom. Bagaimana mungkin aku salah? Kakak Gao Feng, katakan padaku yang sebenarnya, dari mana kamu mendapatkan uang ini? Yoran jangan khawatir. Sama sekali tidak ada masalah dengan uang ini. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Aku tidak percaya. Ini mustahil. Tunggu. Biar kupikirkan. Aku ingat sekarang. Gao Feng sebelumnya berbicara dengan Bos Chen. Bos Chen memberikan Song Yoran sebuah pesanan. Mobil ini mungkin dihadiahkan oleh Bos Chen. Sudah kuduga. Dengan penampilan Gao Feng yang lusuh, bagaimana mungkin dia lebih mampu darimu? Aku ada reuni kelas sore ini. Ketika saatnya tiba, aku akan mengundang mereka berdua. Pada saat itu, tepat di depan teman-teman sekelas kita, aku akan membongkar kebohongan mereka berdua. Yuran, apa yang terjadi hari ini? Semuanya adalah kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf. Sore ini, kebetulan adalah reuni kelas universitas kita. Bawa suamumu dan datanglah untuk bersenang-senang. Kakak Gao Feng, menurutmu aku harus pergi? Tentu saja, kamu harus pergi. Yoran, pada pertemuan ini, cukup banyak teman sekelas, dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan, dan badan usaha terkemuka. Kesempatan bagus perluas jaringanmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Bersulang. Yuran, kamu akhirnya tiba. Kami baru saja membicarakanmu, teman-teman sekelas. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Orang yang di sini adalah suami Yuran. Aku akan membiarkanmu menyombongkan diri sebentar dulu. Kemudian ketika Qingshan tiba, aku akan membongkarmu secara langsung. Aku akan membuatmu kehilangan muka di depan teman-teman sekelas kita. Tuan, Anda benar-benar beruntung. Yuran kita adalah primadona kampus saat masih sekolah, dan dia unggul baik secara moral maupun akademis. Para pria yang mengejarnya saat itu, jumlahnya tak terhitung. Saudara, di mana kau bekerja dengan posisi tinggi? Agar pantas untuk Yoran kita, aku berasumsi statusmu pasti luar biasa. Tentu saja. Benar, aku lupa memberitahu kalian semua. Hari ini, suami Yuran juga membelikannya. Sebuah Rolls-Royce Phantom, konfigurasi tertinggi, senilai lebih dari 17 juta. Itu adalah mobil senilai lebih dari 10 juta. Sepanjang hidupku, aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Nama Gao Feng. Mengapa terdengar begitu akrab? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat. Bukankah keluarga Gao bangkrut? Dari mana semua uang ini berasal? Yuran, suamimu pasti saat ini menjalankan bisnis besar kan? Ceritakan pada kami. Mungkin kami bahkan bisa membantu teman sekelas kami di AS. Tepat sekali Yuran. Kau tidak pernah memberitahuku pekerjaan apa yang dilakukan suamimu. Berhentilah bersikap rendah hati. Beritahu kami, kita semua teman di sini. Saudara Gao Feng ini. Ayo makan dulu, ayo. Bukankah ini hanya membicarakan pekerjaan? Mengapa kau masih menyembunyikannya? Tentu saja dia harus menyembunyikannya. Mengingat pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia mampu membeli mobil mewah senilai lebih dari 10 juta? Gao Feng, jika aku jadi kamu, setelah melakukan penipuan seperti itu, aku akan bersembunyi karena malu dan bersembunyi di suatu tempat. Bagaimana mungkin kau bisa menunjukkan wajahmu di sini? Tuan, Anda siapa? Mengapa Anda memasuki ruangan pribadi kami? Dia adalah pacarku. Namanya Liu Qingshan. Saat ini, dia bekerja di grup Chen. Bekerja di bawah bos Chen. Aku tahu dia terlihat tidak asing. JT ini manajer Liu. Saya minta maaf karena begitu tidak sopan.
Halo Manajer Liu. Dulu bosku dan aku pernah bekerja sama dengan perusahaan Anda yang terhormat. Aku cukup beruntung bertemu dengan Anda sekali. Saya dengar Manajer Liu, meskipun usianya masih muda, sudah menghasilkan jutaan per tahun. Anda benar-benar tokoh terkemuka di antara generasi muda. Manajer Liu, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda mengatakan Gao Feng ini sebenarnya punya masalah? Ya sayangku. Anda baru saja mengatakan bahwa Gao Feng. Apa maksudnya dia seorang penipu? Nona Song, sejauh yang ku tahu, The film was Rolls-Royce Phantom translated itu. and narrated by M Media. mobil senilai lebih dari 10 juta itu diberikan kepadamu oleh Bos Chen. Dan Gao Feng ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Dia hanya ingin menyamar sebagai seseorang, hanya untuk memenangkan hatimu. Bagaimana mungkin sayangku? Jangan bicara omong kosong. Jangan merusak hubungan Gao Feng dengan Yuran. Sayang, aku adalah ajudan pribadi Bos Chen. Masalah sekecil ini bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan cepat. Mobil itu entah diberikan oleh Bos Chen atau Gao Feng ini menggelapkan dana publik. Aku sudah tahu. Mencuri mobil Bos Chen. Kau benar-benar punya nyali. Apa kau tidak dengar? Dia bahkan mungkin menggelapkan dana publik. Aku sudah tahu. Keturunan keluarga Gao yang bangkrut. Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil semahal itu? Kakak Gao Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar memberimu mobil ini. Aku tidak menyentuh satu sen pun uang Bos Chen. Gao Feng, jika kau mengupas kulit tebalmu itu, kau bisa pergi memperbaiki tembok kota. Apa kau tidak tahu harga dirimu sendiri? Mobil mewah senilai lebih dari 10 juta. Bisakah kau membelinya? Semuanya pikirkan baik-baik. Seseorang yang pernah dipenjara, mendekam di sana selama beberapa tahun, dan dibebaskan karena alasan yang tidak diketahui. Seorang kriminal yang dibebaskan. Apakah dia punya lebih dari 10 juta? Jadi itu kebenarannya. Sayangku, untungnya Anda adalah senior. Di grup Chen, barulah Anda bisa mengungkap identitas asli penipu ini. Kalau tidak, Yuran kita akan tertipu. Seorang pria dewasa dengan tangan dan kaki. Mengapa melakukan hal seperti itu? Sungguh konyol. Tepat sekali. Sungguh konyol. Lihatlah Yoran kita. Gadis yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin dia menikah dengan pria sepertimu? Gao Feng, saya sarankan Anda untuk segera pergi meminta maaf kepada Bos Chen. Dan berjuang untuk perlakuan lunak Bos Chen, agar dia tidak mengirim Anda ke penjara. Gao Feng, kamu jelas tahu aku tidak materialistis. Mengapa kamu masih melakukan ini? Yuran, semua yang kukatakan benar. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Cepat kembalikan mobilnya, dan kembalikan uangnya kepada Bos Chen. Apa yang saya katakan itu benar. Aku beritahu kau apa ada yang salah dengan kepalamu. Masih keras kepala bahkan sekarang. Saya beritahu Anda, saya selalu memperhatikan reputasi Yoran. Itulah mengapa saya belum memberitahu Bos Chen. Jika Anda terus seperti ini, maka saya tidak punya pilihan selain menelepon dan memberitahu Bos Chen agar dia bisa datang dan menangani Anda secara pribadi. Sayang, Anda sama sekali tidak boleh mengatakan apapun. Jika Bos Chen tahu, Gao Feng akan tamat. Manajer Liu, saya mohon padamu, tolong jangan hubungi Bos Chen. Apa yang terjadi di siang hari adalah kesalahan kami. Saya minta maaf kepada kalian semua. Gao Feng, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Kemarilah dan minta maaf. Tidak perlu meminta maaf. Yuran, ketika kau mencari pria di masa depan, kau harus membuka mata lebar-lebar. Harus mencari pria yang kompeten dan bertanggung jawab seperti Qingshan. Alih-alih pria jenis orang yang melontarkan kata-kata kosong dan omong kosong, yang menggelapkan dana publik, dan merupakan penipu yang tidak berguna. Sungguh menyedihkan. Yuran, kebanggaan sekolah kita, malah berakhir dengan orang sepertimu. Seorang pembohong. Sampah masyarakat. Yoran, Anda masih muda. Belum terlambat untuk menceraikannya sekarang. Mengingat kualifikasi dan penampilan Anda di Jiangxiang ini, siapa tahu berapa banyak tuan muda yang menunggu Anda. Nona Song, demi rasa hormat kepada Anda, saya bisa memilih untuk tidak melakukan panggilan ini. Namun, Anda harus melihat dengan jelas bahwa orang semacam ini mantan narapidana yang berani melakukan tindakan keterlaluan dan menyentuh barang-barang Bos Chen. Bisakah dia diandalkan? Tepat sekali, Yuran. Begitu banyak orang menasihatimu. Kau benar-benar harus mengindahkan nasihat ini. Jika kau mengikat seluruh hidupmu pada pria semacam ini, kau pasti akan menderita kemalangan besar. Itu benar. Mungkin keluarga Song disegel karena terseret oleh sampah ini. Itu benar sekali. Dan mengklaim barang-barang Bos Chen, Anda bahkan berani menyamar. Apalagi yang ada, yang tidak berani Anda lakukan, nak. Hanya manajer Liu, sosok hebat seperti dia,
yang layak untuk yuran kita. Nona Song. Ini kartu nama saya. Saya punya banyak teman, yang semuanya adalah eksekutif di perusahaan besar. Setiap dari mereka adalah talenta muda. Dan penghasilan mereka tidak kurang dari saya. Saya bisa menghubungkan Anda dengan mereka nanti. Meskipun Tang Dandan cukup menarik dibandingkan dengan Song Yoran, dia seperti sampah di jalanan, mudah dibuang. Selama Song Yoran berbalik dan menghubungi saya yakin saya bisa memenangkan hati semua orang. Wanita seperti ini, hanya saya yang pantas untuknya. Kakak Gao Feng, cepat kembalikan mobilnya. Masih belum terlambat. Yoran, saya membayar mobil itu sendiri. Mengapa saya harus mengembalikannya? Kamu. Aku tidak peduli lagi padamu. Anda benar-benar punya nyali. Bahkan sekarang Anda masih tidak mau mengakuinya. Lihatlah Anda pria dewasa seperti itu. Membuat wanita Anda sendiri begitu marah. Jika saya jadi Anda, saya akan mati karena malu. Saya sarankan Anda sekarang untuk segera pergi mencari Bos Chen. Berlutut dan meminta maaf padanya. Mungkin Bos Chen, yang murah hati dan pemaaf, mungkin masih membiarkan Anda lolos. Biarkan saya lolos. Dia tidak pantas mendapatkannya. Bos Chen, dalam waktu 3 menit, datang ke sini padaku. Saya sudah hidup selama ini. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda. Sejujurnya saya tidak tahu harus berkata apa. Hanya berdasarkan Anda berani memerintah Bos Chen. Biar saya beritahu Anda bahkan tidak pantas membawa sepatu Bos Chen. Anda tidak layak. Untungnya Yuran sudah pergi. Kalau tidak melihat Anda seperti ini, dia benar-benar akan sangat marah. Apakah Anda mungkin dipenjara, diintimidasi begitu parah, sampai pikiran Anda menjadi kacau? Saya tidak pernah menyangka bahwa menghadiri reuni kelas, saya akan melihat seekor monyet menghibur dirinya sendiri di sini. Beberapa orang benar-benar menderita demi menjaga harga diri. Saya awalnya berniat demi perasaan Yoran untuk membiarkan Anda lolos, karena memang begitu. Maka saya hanya bisa bersikap jujur dan terus terang The film was tentang bocah busuk translated ini and dengan Bos Chen. narrated by M Media. Nah, ingat satu hal. Di dunia ini, hanya orang yang cakap yang berhak untuk pamer. Mereka yang tidak cakap, bahkan tidak punya hak untuk berpura-pura. Chen, Bos Chen. Mengapa Anda datang? Anda seharusnya tidak berada di sini, berbicara bisnis dengan tamu kan? Saya hanya datang untuk menghadiri reuni kelas. Mengapa Anda datang secara pribadi? Tanya. Bawahan Anda menyapa Tuan Gao. Saya sedikit terlambat di jalan tadi. Mohon hukum saya Tuan Gao. Tidak Bos Chen. Apa yang Anda lakukan? Bocah ini adalah seorang kriminal. Dia bahkan menggelapkan dana perusahaan. Tangkap dia. Diam. Tuan Gao adalah pemilik Yangyun Manor dan Kruk Chen. Lupakan tentang dia membeli satu mobil. Bahkan jika dia menjual kedua perusahaan itu akan tergantung pada apakah Tuan Gao bersedia. Bagaimana ini mungkin? Hanya dia. Anda benar-benar berani memperlakukan Tuan Gao. Berbicara tidak sopan. Saya baru saja berada di pintu masuk dan mendengar semuanya dengan jelas. Anda memfitnah Tuan Gao. Mencoba menabur perselisihan antara Tuan Gao dan hubungan Nona Song. Kejahatanmu keji. Aku memberitahumu. Kamu dipecat. Selain itu, perbuatan kotor yang kamu lakukan itu menyalahgunakan wewenang perusahaanmu. Aku pasti akan melaporkannya. Tunggu saja masuk penjara. Dan Bos Chen, bukankah ada kesalahpahaman? Dia jelas seorang sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang mencoba membeli semua saham kita. Apa? Pasti beberapa keluarga itu melihat keluarga Xiao kita mendominasi, menggunakan cara jahat. Mencoba membuat keluarga Xiao kita bangkrut sebelum perjamuan besok. Mimpi di siang bolong, terus kelantarkan uang ke dalamnya. Ya, Bagaimana situasinya sekarang? Mereka pasti hampir menyerahkan. Tuan tua, mereka sudah menginvestasikan 10 miliar yuan di dalamnya. Apa 10 miliar yuan? Mereka cukup bersatu kali ini. Mereka ingin menggunakan 10 miliar yuan untuk menelan keluarga Xiao kita. Benar-benar delusi. Beberapa keluarga itu hanya memegang maksimal 12 miliar tunai. Mereka hampir tamat. Terus kelantarkan uang ke dalamnya. Kita harus pasti merebut 12 miliar itu. Tuan tua, Nona Ja mereka telah menginvestasikan 10 miliar lagi. Apa?
10 miliar yuan lagi. Dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun keluarga Zhao kita mampu membayar 10 miliar yuan ini, tetapi cadangan keluarga kita akan benar-benar kosong. Ini semua karena si King Long itu. Dia menyegel asap keluarga kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berada dalam kesulitan seperti ini? Xiao Yan, masih ada proyek properti kan? Mulai jual segera untuk mengumpulkan arus gas. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Marsekal Naga, bawahan Anda baru saja menerima kabar untuk mengumpulkan dana keluarga Zhao. Benar-benar berencana menjual proyek pengembangan properti mereka lebih awal. Atas perintah Marsekal Naga tertinggi, tidak ada yang diizinkan untuk membeli. Ya, ketua keadaan buruk. Apa yang terjadi sekarang? Meskipun properti kita ada di pasar, jam telah berlalu, dan tidak ada yang datang untuk membeli. Hal seperti ini sedang terjadi. Bajingan-bajingan ini, mereka sudah diam-diam bersekutu sejauh ini. Nantinya, ketika kita berteman dengan Tuan Marsekal Naga, kita harus membuat mereka membayar mahal. Ketua, para bajingan itu, kita bisa urus nanti. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk situasi saat ini, hanya ada satu solusi untuk menjual seluruh pengembangan properti dengan harga murah. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ini. Nona Zhao, sudah 1 jam. Harga kami sudah diturunkan secara drastis, namun masih belum ada yang membeli. Mengapa terburu-buru? Tunggu sebentar lagi. Nona Zhao, saya harap Anda baik-baik saja. Bos Chen, silakan duduk cepat. Cepat sajikan teh. Tidak perlu teh. Saya punya tamu penting lain yang menunggu. Saya dengar Nona Zhao menjual villa indah. Saya sangat tertarik dengan ini. Bos Chen, villa indahku adalah bagian dari Real Estate Qingyun dengan lokasi prima dan transportasi yang nyaman. Nona Zhao, berikan saja harga Anda. Bos Chen, harganya sudah diumumkan. Seluruh Real Estate bernilai 30 miliar yuan. Nona Zhao, harga Anda ini, saya khawatir saya sulit menerimanya. Baiklah, harga terakhir adalah 20 miliar yuan. Bos Chen, lelucon macam apa yang Anda buat? Jika seluruh pengembangan properti dijual, itu bisa dijual setidaknya 40 miliar yuan. Menjualnya seharga 30 miliar. Sudah menjual dengan kerugian. Nona Zhao, kita semua adalah pebisnis. Mengapa repot-repot mengatakan kebohongan ini? Saya tahu dengan jelas di hati saya. Bahkan jika itu 20 miliar, keluarga Zhao Anda masih bisa mendapatkan keuntungan besar. Saya minta maaf Bos Chen, harga ini kami tidak bisa terima. Antar kamu keluar. Nona Zhao, ambil alih properti Anda. Mungkin tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Ketika Anda datang mencari saya, harganya tidak akan sama. Aku tidak akan memohon padamu. Sudah turun menjadi 25 miliar. Masih tidak ada yang membeli. Nona Zhao, saya sudah memastikan berkali-kali. Tidak ada satupun panggilan telepon. Cadangan uang tunai di rumah hanya tersisa puluhan juta. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Properti ini harus segera dijual. Sepertinya kita hanya bisa menghubungi Bos Chen. Pergi dan bereskan, dan ikut aku menemui Bos Chen. Bukankah ini Nona Zhao? Bagaimana Anda punya waktu hari ini untuk mengunjungi saya? Apakah semua properti Anda sudah terjual? Bos Chen, saya sebelumnya berbicara dengan sombong. Mohon maafkan saya. Harap ambil alih properti ini. 20 miliar, tidak ada negosiasi lebih lanjut. Nona Zhao, saya katakan ketika saya pergi, bahwa ketika Anda datang mencari saya, harganya tidak akan seperti ini lagi. Saya akan menurunkan harganya. 18 miliar. Apa maksudmu 18 miliar? 17. Bos Chen, kita tidak bisa melakukan ini kan? 15. Baiklah. Tolong jangan turunkan harganya lagi. Hanya 15 miliar. Kalau begitu tanda tangani kontraknya. Bos Chen, tunggu saja aku. Setelah perjamuan besok, aku akan membuatmu seperti anjing, berlutut di hadapanku. Memohon aku ambil kembali properti ini. Marsekal Naga, Bos Chen sudah membeli pengembangan properti keluarga Zhao, menghabiskan 15 miliar. Bos Chen ini ternyata punya kemampuan. Lalu bagaimana properti ini harus ditangani? Sama seperti sebelumnya, pindahkan itu atas nama Yuran. Juga, besok bawa ayahku ke tempat perjamuan juga. Ya, saya akan melaksanakannya segera. Nona Song, tokoh penting itu telah memberikan perintah untuk mengalihkan pengembangan properti Qingyun sepenuhnya di bawah nama Anda. Dan Anda akan bertanggung jawab penuh atasnya. Apa? Pengembangan properti Qingyun? Itu adalah industri milik keluarga Zhao. Kudengar total nilainya hampir 40 miliar. Benar, pengembangan properti yang itu. Sekarang, semuanya milik Anda. Kakak Gao Feng, menurutmu siapa tokoh penting ini? Sebenarnya, mengapa dia berulang kali membantuku? Kau akan tahu besok. Tuan tua, Anda harus membela saya.
Gelfeng itu, aku tidak menyangka dia. Dia begitu mahir dalam bertarung, bahkan Grandmaster sempurna. Yang kundang dikalahkan olehnya. Itu hanyalah sepotong sampah. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan seorang Grandmaster sempurna? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tuan tua, pengembangan properti itu telah terjual. Xiaofi, apa yang terjadi padamu? Kemana lagi kau pergi membuat masalah? Kakak, aku mengundang seorang Grandmaster hari ini. Aku awalnya ingin membantumu melampiaskan amarahmu. Tapi aku tidak menyangka, Grandmaster itu ternyata bukan tandingan Gelfeng. Konyol, Gao Feng yang rendahan. Bagaimana dia bisa menandingi seorang Grandmaster? Kau jelas-jelas ditipu oleh seseorang. Apel, Jangan lupa, Gao Feng adalah seorang kriminal. Saat di penjara, dia mengenal beberapa penipu. Akan mudah bagi mereka untuk bekerja sama dan menipumu. Kau bodoh. jadi begitu yang terjadi. Grandmaster sialan macam apa itu? Beraninya dia menipuku. Kita akan bicarakan masalah Xiaofei nanti. Berapa harga properti itu terjual? Seluruh Jingcheng selain Bos Chen, tidak ada satu orang pun yang berani mengakuisisi properti kita. Bajingan itu memotong harga secara drastis. Hanya menawarkan 15 miliar. Apa? 15 miliar? Hanya segitu. Selama kita punya modal, stabilkan pasar saham besok. Setelah perjamuan selesai, lupakan 15 miliar. Bahkan jika itu 150 miliar, aku masih bisa membuat orang bermarga Chen ini memuntahkannya. Tuan-tuan Nona Show ini buruk. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pengembangan properti itu, karena alasan yang tidak diketahui, ternyata telah dialihkan ke nama Song Yoran. Katakan itu lagi. Ini buruk, atas namanya dia telah menginvestasikan 20 miliar yuan. Kita tidak bisa menanganinya. Tuan tua, Tuan tua cepat seseorang. bajingan. Kakak katakan saja apa yang harus kami lakukan. Sepertiga aset keluarga kita, milik Song Yoran. Sekarang pengembangan properti juga miliknya. Bahkan saham-saham telah diambil. Apakah ini lalu kon? Jangan panik. Kita masih punya satu yang terakhir dan terhebat kartu truf. Perjamuan besok. Dengan satu perintah dari Marsekal Naga, keluarga Yao kita masih bisa membalikkan keadaan. Benar. Kakak Anda benar sekali. Gadis Yuran itu telah sepenuhnya melepaskan diri dari kendali kita. Apakah menurutmu dia akan kembali? Yoran adalah putriku. Aku mengerti dia. Beritahu tuan tua bahwa dia sakit. Dia pasti akan kembali. Bagaimana kabar kakakku? Yoran, kamu akhirnya kembali. Yuran, ayahmu dan aku membesarkanmu. Itu tidak mudah. Sekarang keluarga Song kita telah jatuh ke dalam kemerosotan seperti ini. Dengan aset yang dibekukan dan dana yang terkunci. Kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kamu benar-benar membohongiku lagi. Tuan tua baik-baik saja. Lihatlah dirimu nak. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Bagaimanapun ini masih keluargamu. Kamu telah berulang kali dari waktu ke waktu memperlakukanku seperti alat tawar-menawar, menjualku kemana-mana. Dan kamu masih berani menyebut ini rumahku. Sekarang aku punya bantuan dari sosok yang kuat. Aku tidak perlu lagi bergantung pada suasana hatimu. Kamu masih berani mengatakan itu. Pantas saja ketika kami mencoba untuk memperkenalkan orang ini dan orang itu kepadamu. Kamu berulang kali menghalangi kami. Jadi kamu sudah Marsekal Naga, berkolusi dengan ibu. Apa yang ibu bicarakan? Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak perempuan sebaik itu. Putriku. Jika Anda tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan sejak awal. Jika bukan karena Marsekal Naga, bagaimana mungkin Anda bisa begitu mudah memperoleh begitu banyak aset? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenal Marsekal Naga. Karena Anda sudah kembali, cepat ceraikan Gelfeng itu. Jika Anda tidak ingin membicarakannya, saya tidak akan memaksa Anda, karena Marsekal Naga menyukai Anda. Jangan paksa untungmu, orang tak tahu terima kasih. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Aku tidak punya orang tua sepertimu. Omong kosong. Tanpa kami Anda tidak akan berada di posisi Anda hari ini. Kamu hanya perlu menceraikan Gao Feng, dan kami akan membiarkanmu pergi. Saya ingin melihat siapa yang berani mengganggu Nona Song. Nona Song, Tuan King Long tahu Anda dalam masalah, dan mengutus saya untuk membawa Anda kembali. Ini dari Tuan King Long diberikan demi Nona Song. Untuk kalian semua. Terima kasih Tuan King Long. Nona Song, apakah Anda baik-baik saja? Saya harap bawahan saya tidak datang terlambat. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan King Long. Aku baik-baik saja. Syukurlah Anda baik-baik saja. Marsekal Naga telah menginstruksikan bahwa untuk perjamuan besok, Anda harus datang tepat waktu. Bos Chen akan datang menjemput Anda. Bos Chen, mungkinkah Bos Chen juga bawahan dari Marsekal Naga? Tunggu sebentar, mungkinkah sosok hebat itu yang memberiku bisnis ini adalah Marsekal Naga sendiri? Nona Song, tebakan Anda benar. Marsekal Naga selalu sangat mengagumi Anda. Karena Marsekal Naga selama ini berada di Jiangcheng, mengapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Anda pasti akan tahu besok. Kakak Gao Feng, orang yang selama ini membantuku adalah Marsekal Naga. Tak ada orang di Jiangcheng selain Marsekal Naga yang memiliki kemampuan seperti ini. Kakak Gao Feng,
Aku sedikit takut. Perjamuan besok. Mungkin aku tidak seharusnya pergi. Jangan khawatir, lakukan saja. Marsekal Naga adalah pria yang jujur. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak kau sukai. Baiklah, kalau begitu kakak Gao Feng. Aku akan pergi istirahat sekarang. Kamu juga harus tidur lebih awal. Apakah semua persiapan sudah selesai? Marsekal Naga mohon, tenang saja. Semuanya sudah siap. Besok, saya akan untuk Yoran mengadakan pernikahan akbar. Hari ini, kita akan bisa bertemu. Marsekal Naga, ketika saatnya tiba, kalian semua perhatikan apa yang kalian katakan. Bagaimanapun juga perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Xiao kita, Marsekal Naga. Pasti sangat berterima kasih. Selama kita dengan Marsekal Naga menjalin hubungan baik, krisis yang dihadapi keluarga Xiao kita tidak akan berarti apa-apa. Patriark, yakinlah. Serahkan masalah ini padaku. Ketika saatnya tiba, aku harus menangkap sampah Gao Feng itu, dan kemudian mengambil kembali semua uang Song Yoran, dan mengambilnya kembali semua. Harta milik keluarga Xiao kita akan selalu menjadi milik keluarga Xiao kita. Bukankah ini keluarga Xiao? Bagaimana kamu bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Kau, sepertinya aku, tidak mengirimimu undangan. Kalian semua dari keluarga Song tidak memenuhi syarat untuk memasuki perjamuan. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja Anda tidak mengirim kami undangan di tangan saya, tetapi bawahan Tuan Qinglong secara pribadi mengirimkannya ke rumah kami. Dia hanyalah badut yang hina. Mungkin Tuan Qinglong memanggilmu ke sini justru karena dia ingin menangkapmu dan Song Yuran. Semuanya dalam satu jaring. Bermimpilah. Putri kami Yuran, sebenarnya bersama Marsekal Naga saat ini. Hanya dengan kalian semua, bagaimana mungkin kalian bisa menyentuh keluarga Song kami? Bos Chen sudah tiba. Kau Bos Chen sialan, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar hari ini. Bos Chen, kita sudah lama tidak bertemu. Tuan Song, saya punya tamu penting hari ini. Jadi saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda sekarang. Bos Chen, tamu penting yang Anda sebutkan adalah Yoran kan? Nona Song, saya masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Terima kasih Bos Chen, silakan saja Bos Chen. Tuan Song, kurasa kau salah menebak. Tuan Marsekal Naga seperti bulan yang cerah di langit tinggi. Bagaimana mungkin dia menyukai Song Yuran yang sudah menikah? Aku yakin Song Yuran sudah. Bos Chen sebelum ini terlibat secara rahasia dengan... Kakakku benar. Mereka yang layak bagi Marsekal Naga adalah burung phoenix dari langit. Song Yuran dari keluargamu mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Namun dia bisa mengandalkan penampilan yang lumayan itu untuk merayu Bos Chen itu tidak akan menjadi masalah. Pantas saja Bos Chen segera menyerahkan asetnya kepadamu. Jadi begitu. Kalian semua dari keluarga Xiao, jika kalian tidak tahu cara berbicara dengan benar, saya tidak keberatan membantu menjahit mulut kalian. Gao Feng, kau benar-benar memiliki nyali beruang dan keberanian makan tutul. Ini adalah perjamuan Tianjin milik Marsekal Naga. Kau telah menyamar sebagai Marsekal Naga berkali-kali, namun kau masih berani menunjukkan wajahmu. Nah, kau berani kembali. Keluarga Xiao kita sedang mengadakan perjamuan Tianjin untuk Marsekal Naga. Ketika Marsekal Naga tiba, dia pasti akan bertemu dengan kita. Dan pada saat itu, aku akan memberitahu Marsekal Naga dari awal sampai akhir. Ceritakan semuanya pada Marsekal Naga. Marsekal Naga kemudian akan menghancurkan semua tulang rusukmu satu persatu. Gao Feng, kami sudah bilang datang ke rumah kami dan menceraikan Yuran. Kamu tidak berani datang. Sekarang kamu benar-benar berani lari ke tempat ini. Hanya sisa-sisa keluarga Gao. Anda benar-benar punya nyali. Saya sarankan Anda untuk segera menandatangani perjanjian perceraian. Jangan melibatkan Yoran kami. Kalian seharusnya benar-benar melihat ke cermin, dan lihatlah baik-baik wajah-wajah tercela kalian. Kurang ajar. Lihatlah dirimu ini. Beraninya kau di sini melontarkan omong kosong dan berbicara seperti itu. Kau benar-benar tidak takut mati. Tidakkah kau tahu bagaimana menulis kata mati? Tuan Qinglong akan mengajarimu secara pribadi sebentar lagi. Siapa ini? Bukankah ini mantan patriark keluarga Gao yang tinggi dan perkasa? Kalian berdua ayah dan anak, benar-benar serigala dari sarang yang sama. Seseorang yang menumpang seperti ini berani muncul di perjamuan Tianjin milik Marsekal Naga. Kau benar-benar tidak tahu malu. Adik iparku tersayang, ku dengar kemarin kau baru saja bangun di rumah sakit. Mungkinkah kau tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan diusir? Xiaoyan ku pasti buta. Karena telah menikahimu saat itu. Sampah tak berguna ini sama seperti putramu yang tidak berguna. Sama sekali tidak berharga. Gao Feng, apa yang terjadi? Seseorang membawa saya masuk. Ayah, silakan duduk dan santai. Kau akan segera tahu. Pasangan yang serasi, seorang patriark keluarga Gao yang dipermalukan, seorang putra buronan yang melakukan kejahatan, dan juga seorang nyonya muda yang memanjat keranjang Bos Chen. Kalian benar-benar pantas disebut keluarga. Yoran, ini semua perbuatanmu. Anda menyebabkan keluarga Song kami di perjamuan ini
kehilangan semua muka. Ketika perjamuan berakhir, kamu harus menceraikan Gao Feng. Kalian berdua tidak perlu marah. Sebelum kalian berdua bisa bertindak, Marsekal Naga mungkin akan menanganinya secara pribadi. Kakak Gao Feng, ini adalah perjamuan Marsekal Naga. Meskipun Marsekal Naga berjiwa besar, bagaimanapun juga kamu telah berkali-kali meniru dirinya. Dia mungkin akan marah. Kamu harus segera pergi. Kau baru berpikir untuk pergi sekarang. Apa yang kau lakukan tadi? Tepat sekali. Semua orang di sekitar sini adalah bawahan Marsekal Naga. Kau ingin pergi. Tidak ada kesempatan. Kau sampan. Kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kau punya sayap. Ayah Yoran, jangan khawatir. Hari ini, saya telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Kau makhluk jahat, sungguh tidak tahu malu. Benar-benar menggunakan perjamuan Marsekal Naga untuk memberikan hadiah. Kamu benar-benar orang paling bodoh yang pernah kulihat. Jika Marsekal Naga bisa membunuhnya, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Dengan begitu Yura juga tidak perlu repot. Song Yuran, kau baru ingat untuk menyuruh kakak Gao Fengmu pergi. Ketika kau dengan Bos Chen menjalin hubungan terlarang, mengapa kau tidak mempertimbangkan keselamatan kakak Gao Fengmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku dan Bos Chen tidak punya apa-apa. Lihatlah Anda, berani melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya. Jika Anda tidak memiliki hubungan terlarang dengan Bos Chen, mengapa dia memberi Anda pengembangan properti itu? Aku mengerti sekarang. Pantas saja aset keluarga Song kami disegel. Jadi itu karena gadis ini dan bajingan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Bos Chen memiliki hubungan baik dengan Tuan Qinglong? Sebelumnya, ketika ayahmu dan aku hanya mengkritikmu beberapa kali, kamu segera meminta Bos Chen mendekati Tuan Qinglong untuk menyegel aset keluarga kami. Kamu benar-benar gadis yang licik. Selain itu, sampah ini berulang kali menyamar sebagai Tuan Marsekal Naga. Tentu saja menimbulkan ketidaksenangan Tuan Qinglong. Ayahmu dan aku membesarkanmu dengan susah payah. Dan begini caramu memperlakukan kami. Aku jelas tidak melakukan apa-apa. Mengapa kalian semua tidak percaya padaku? Bahkan sekarang kau masih tidak mau mengakuinya. Jika kau tidak melakukannya, mengapa Bos Chen itu membantumu? Benar saja mereka yang bukan dari keluarga yang sama, tidak memasuki gerbang yang sama. Lihat saja, seorang tuan muda yang jatuh, dan seorang nona muda yang bejat. Benar-benar pasangan yang serasi. Yoran, kebenaran akan segera terungkap. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menuduhmu. Kakak Gao Feng, lihat, dia kabur karena kami mengungkapnya. Dia tidak akan lolos. Dia pasti akan mati hari ini. Tuan Qinglong telah tiba. Kalian semua harus tahu. Perjamuan Tianjiang ini oleh Tuan Marsekal Naga untuk diadakan, diperintahkan secara pribadi. Selanjutnya, mari kita undang Tuan Marsekal Naga. Kakak Gao Feng, apa yang kamu lakukan? Tuan Marsekal Naga akan segera muncul, cepat pergi. Mereka yang mencari masalah sendiri tidak akan bisa hidup. Kau sendiri yang mencari mati, jadi jangan salahkan orang lain. Tuan Marsekal Naga akan segera datang. Aku ingin melihat bagaimana kau mati nanti. Lebih baik dia mati saja. Keluarga Song kami tidak memiliki menantu seperti ini. Gao Feng, Tuan Qinglong, dia memanggil Tuan Marsekal Naga. Mengapa Anda datang ke sini? Cepat pergi. Tidak sudah terlambat. Mengapa kita tidak bersembunyi di sini? Ayah Yoran, saya sudah lama menunggu hari ini. Hari ini, identitas saya akan diungkapkan kepada publik. Hadiah untukmu Yoran akan segera tiba. Idiot ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Apakah dia benar-benar ingin mati? Aku khawatir dia ingin membuat masalah di perjamuan Marsekal Naga hanya untuk meninggalkan nama. Benar-benar bodoh. Bawahanmu Qinglong menyambut Tuan Marsekal Naga. Bawahan Anda Kaisar Perang Yunhing. Salam kepada Tuan Marsekal Naga. Dia benar-benar Marsekal Naga. Aku sebenarnya berulang kali mencoba mencuri wanita Marsekal Naga, dan ahli itu juga nyata. Dia tidak membohongiku. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Marsekal Naga itu? Aku benar-benar buta terhadap keagungan. Aku benar-benar tidak mengenali Marsekal Naga. Tidak ada yang namanya Marsekal Naga baru. Marsekal Naga menghilang selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah mati. Bukankah itu justru untuk menyelidiki kebenaran dari apa yang terjadi saat itu? Sudah berakhir, keluarga Xiao Kutama. Dia benar-benar adalah Marsekal Naga. Dia ternyata adalah Marsekal Naga. Jadi Marsekal Naga tidak mati. Dia masih hidup. Jadi penyegelan aset keluarga Xiao dan pembelian properti olehnya. Semuanya adalah perbuatan Gao Feng. Apa yang telah kulakukan? Aku benar-benar membunuh ibu Gao Feng. Marsekal Naga tidak membukakan pintu untukku. Ternyata Gao Feng ada di dalam. Bagaimana mungkin dia membukakan pintu untukku? Jika ayah Gao Feng dan aku bersama-sama, kekayaan keluarga Zhao bisa melambung tinggi. Aku sangat menyesal.
Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Aku benar-benar berkali-kali menyuruh putriku menceraikan Marsekal Naga. Keluarga Song saya tidak pantas. Terlalu bodoh. Saya terlalu bodoh. Kakak Gao Feng, apakah kamu benar-benar Marsekal Naga? Tentu saja saya. Kapan Gao Feng menjadi begitu kuat? Ayah, saya akan memberimu hadiah yang luar biasa. King Long Yun Ying. Ya, Ya, Xiao Yan, Anda menyita aset keluarga Xiao dan merencanakan pembunuhan ibu Marsekal Naga. Xiao Fei, Anda berulang kali memprovokasi Marsekal Naga dan menghina istrinya. Tuan Tua Xiao membantu dan bersekongkol dalam kejahatan dan merupakan dalang di balik pembunuhan ibu Marsekal Naga. Hari ini, Anda akan berlutut di hadapan makam ibu Tuan Marsekal Naga untuk menebus dosa, berlutut sampai mati. Song Tian Cheng Li Shufen, sebagai orang tua, kalian tidak tahu cara menghargai putri kalian dan benar-benar menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mencari keuntungan. Semua aset keluarga disita dan diserahkan kepada Song Yuran untuk dikelola. Yoran, dulu saat kita pertama menikah, tak lama setelah itu, aku meninggalkan Jiang Chen. Hari ini, aku ingin mengadakan pernikahan susulan yang megah untukmu. Maukah kau menikah denganku? Ja, aku tahu.